Jiang Lu. Jiang Lu. Bagaimana dia bisa ada di sini? Orang pecundang seperti ini selalu fisik dan penuh dendam. Menurutku dia hanya menyimpan dendam dan ingin membalas keluarga Song. Malam ini keluarga Song naik tinggi. Kita tidak boleh membiarkan dia merusaknya. Saya akan pergi menghentikannya. Jiang Lu. Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa saya tidak boleh ada di sini? Jangan berpura-pura. Bukankah kamu masih sakit hati karena perceraian itu? Dan ingin membalas keluarga Song? Saya peringatkan kamu jangan coba-coba membuat masalah. Saya tahu, perceraian itu adalah pukulan besar bagimu. Membuatmu menderita. Saya juga tahu kamu ingin kita kembali bersama. Dan memperbaiki keadaan. Terlalu jauh. Namun jarak di antara kita berdua. Tidak ada jalan kembali. Anda terlalu banyak berpikir. Kamu masih belum mau mengakuinya. Dia tahu betapa pentingnya malam ini bagi keluarga Song. Dan dia datang ke sini hanya untuk memanfaatkan situasi. Dan memeras kita demi kekayaan. Jangan sekali-kali kamu bersikap lunak padanya. Jika kamu bahkan memikirkan hal itu, sebutkan saja. Berapa banyak uang yang kamu inginkan? Sudah saya katakan. Anda terlalu banyak berpikir. Kamu masih tidak mau mengakuinya. Kamu hanya ingin membuat tuntutan yang berlebihan. Tintin, pria brengsek, kamu tidak boleh berhati lembut. Semakin kamu berbelas kasih, dia semakin menjadi-jadi. Serahkan dia padaku, aku akan menunjukkan padanya bahwa ada kelas sosial tertentu yang mustahil untuk dilawan. Kau pikir bisa bicara soal kelas denganku? Keparat, adakah orang di sini yang bukan kaum sosialita Jiannan? Dan kamu ini siapa? Tanpa perlindungan keluarga Song, kamu tidak akan bisa bertahan sampai hari ini. Saya, Jiang Lu. Mengapa saya butuh perlindungan siapapun? Masih berani bicara sombong? Tanpa keluarga Song, kamu tidak akan ada di posisimu sekarang. Ting-Ting sudah menceraikanmu. Kamu tidak punya hak untuk berada di sini. Hak saya untuk berada di sini bukanlah sesuatu yang diberikan oleh orang lain. Soal keluarga Song, Anda salah paham. Bukan saya yang bergantung pada keluarga Song. Keluarga Songlah yang bergantung pada saya. Kamu benar-benar orang tak tahu diuntung. Air susu dibalas dengan air tuba. Bagaimana bisa kamu masih punya muka untuk mengatakan hal itu? Cukup Jiang Lu. Kamu sudah sangat mengecewakan saya. Dengarkan saja omong kosong yang keluar dari mulutmu itu. Ini adalah perjamuan yang diadakan oleh Raja Jiangnan. Saya tidak ingin berdebat denganmu. Jadi tolong pergi, menyinggung Raja Jiangnan. 10 kepala pun tidak akan cukup untuk membayar harganya. Jika ingin hidup pergi sekarang. Anda terus mendengungkan tentang Raja Jiangnan. Raja Jiangnan sepertinya di mata Anda adalah sosok yang tak tersentuh. Tapi tahukah Anda, bahkan Raja Jiangnan harus bersujud dan tunduk. Apa? Jiang Lu, beraninya kamu menyebut nama Raja Jiangnan. Apa namanya boleh kau panggil langsung. Satu kata darinya bisa menentukan nasibmu. Tutup mulutmu. Menentukan nasib saya. Apakah dia berani? Kamu. Tintin, mantan suamimu ini, dia jelas tidak tahu diri. Berani menghina Raja Jiangnan di depan umum. Kamu sudah bosan hidup. Tidak ada gunanya bicara dengan seseorang yang tidak memahami dunia. Masih mau berpura-pura? Oke, aku akan membongkar kedokmu. Seseorang di sini mengklaim bahwa Raja Jiangnan harus bersujud padanya. Adakah yang tahu siapa dia? Ini pasti takdir. Berani meremehkan pangeran adalah kematian. Raja Naga. Saya adalah putra sulung keluarga Shou di Jiangnan, Shu Huayu. Dan ini adalah Song Tingting, direktur dari grup Song. Direktur Song. Pangeran telah memberi perintah. Hormati Direktur Song malam ini. Saya. Tuan Muda Shou, apa yang baru saja terjadi di sini? Raja Naga. Pria ini adalah menantu numpang keluarga Song yang diusir karena tidak berguna. Dia menyimpan dendam dan menyusup ke perjamuan Heijin untuk mengancam keluarga Song. Baru saja dia menghina sang pangeran, mengklaim bahwa Raja Jiangnan harus bersujud padanya. Bocah kurang ajar. Beraninya kau menghina pangeran. Pelanggaran berat. Sekadar Raja Jiangnan. Mengapa saya tidak berani menyebutnya? Lancang sekali. Kau sedang menjemput ajal. Kamu tidak punya kualifikasi untuk menentukan nasib saya. Saya tidak punya kualifikasi. Apakah kau tahu bahwa saya adalah pelindung kanan di bawah Raja Jiangnan? Vajra kanan Raja Naga. Kamu hanyalah seekor semut. Semut kecil yang menjijikan. Kau bahkan tidak menganggap Vajra kanan Raja Naga di matamu. Lalu Vajra kiri Raja Serigala. Kau juga tidak memandangnya dengan hormat. Tebakanmu benar. Di mata saya, kalian semua adalah semut. Keparat. Dua pria di sini adalah Vajra kiri dan Vajra kanan yang melayani Raja Jiangnan. Mereka memerintah Jiangnan dengan otoritas mutlak. Bahkan kami dari 4 keluarga besar hormati mereka sepenuhnya.
Berani ngomong-omong kosong. Kau cari mati. Jiang Lu berlututlah dan mohon ampun sekarang juga. Hidup atau matimu tidak ada artinya. Asal jangan menyeret keluarga Song bersamamu. Jiang Lu, tidak bisakah kamu bersikap rasional sekali saja? Bukan karena saya tidak rasional, tapi karena mereka tidak layak. Dasar bukan siapa-siapa. Beraninya kau memandang rendah kami berdua. Pengawal. Tangkap dia. Patahkan anggota tubuhnya. Lempar ke sungai untuk jadi makanan ikan. Serang. Dan buat dia cacat. Siapa yang berani? Hentikan. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengganggu tuan saya? Kalian telah mendatangkan bencana bagi diri sendiri. Tuan, Siapa kamu? Berani mengacau di perjamuan Heijin? Tuan, orang-orang ini telah berbicara dengan Anda dengan begitu lancang. Haruskah saya melumpuhkan mereka? Melumpuhkan kami? Kami semua adalah kekuatan papan atas di Jianan. Kamu ini siapa? Memangnya siapa yang kamu takuti? Sekumpulan semut berani menyebut diri mereka sebagai kekuatan papan atas. Konyol sekali. Siapapun, mereka hentak kaki Jianan bergitar. Jika kami bukan kekuatan papan atas, lantas apakah kamu? Kalian seperti katak di bawah tempurung, memandang langit secara sempit. Kalian sedang menatap kematian, namun kalian tetap tidak menyadarinya. Datang lagi satu orang gila. Kamu pikir kamu siapa? Memandang rendah seluruh Jianan seperti ini. Sebutkan identitasmu. Dan biarkan semua orang di sini melihat siapa kamu sebenarnya. Kalian tidak layak. Kami tidak pantas. Atau mungkin kamu hanya tidak berani. Nah, kamu telah menemukan aktor yang cukup bagus. Tapi kamu harus tahu kapan harus menghentikan aktingmu. Jangan sampai kamu celaka sendiri. Enyahlah. Kamu berani memukulku. Aku adalah putra sulung keluarga Shou di Jianan. Shu Huayu. Keluarga Shou dari Jiangnan, klan kelas bawah. Berdasarkan kinerjamu hari ini, keluarga Shou sudah bisa dihapuskan dari Jiangnan. Jadi, ternyata kau seorang ahli bela diri. Tidak heran kau begitu angkut. Sayangnya, kau datang ke tempat yang salah. Perjamuan Heijin bukan tempat bagimu untuk bertindak liar. Mengingat jalur bela diri yang kita tempuh. Aku beri satu kesempatan untuk menyerah, berlutut, dan mohon ampun. Dan mungkin aku akan mengampuni nyawamu. Keparat. Kau menolak tua. Hanya untuk dipaksa menelan bencana. Oke, hari ini, kami berdua akan bertindak atas nama Pangeran untuk mengeksekusimu. Selalu saja Raja Jianan ini dan itu. Tahukah kamu? Di waktu yang sama kemarin, dia bersujud di hadapan saya. Jiang Lu, apakah kamu sudah kehilangan akal? Berani ngomong-omong kosong di depan pelindung. Kamu masih berani melontarkan omong kosong seperti itu? Apakah kamu benar-benar bertekad untuk memaksakan ini sampai keadaan menjadi tak terkendali? Menyeret semua orang bersamamu ke liang kubur, hanya demi memuaskan rasa dengkimu sendiri. Apakah saya mencari masalah? Jika bukan saya yang melakukannya, siapa lagi? Kamu sudah gila. Sejak saya melangkah melewati pintu itu, aku belum berkata apapun. Tapi Anda terus-menerus menghina saya. Saya hanya membalas satu ucapan, dan kau ingin mematahkan anggota tubuhku karenanya. Anda menyebut ini, saya yang membuat masalah. Anda sendiri yang membuat keributan. Jangan menggigit tangan yang memberimu makan. Kamu sama sekali tidak menghargai niat baik. Kakak saya menasihatimu karena peduli. Demi kebaikanmu sendiri. Demi kebaikan saya. Simpan saja sikap sok suci Anda itu. Dia melakukannya demi kepentingan keluarga Song. Kamu. Keparat, apa kau mencoba menggurui kami? Seolah Anda layak. Kalian berdua menindas yang lemah. Dan bersikap pengecut di hadapan yang kuat. Jika Raja Jianan berjalan masuk ke sini tadi, Anda bahkan tidak akan punya nyali. Meski dengan keberanian 10 kali lipat. Untuk mengeroyok secara buta. Dan mematahkan anggota tubuh. Anda hanya berani menindas yang lemah. Namun, Anda telah memilih target yang salah. Saya, Jiang Lu. Di dunia ini, tak ada yang bisa mempermalukanku. Berikan kutipan yang tak bisa dihina siapapun. Di hamparan Jianan. Selain pangeran, tak ada seorang pun yang berani bicara sembarangan. Soal tidak direndahkan. Pangeran, cukup rendah hati untuk menahan diri. Namun kau jauh lebih angkuh darinya. Kau hanya sedang pamer, bertindak seolah paling benar. Kau pikir perlindungannya cukup. Kau bisa bertindak liar di Jianan. Hanya Raja Jiangnan. Tuanku bisa menggantikannya. Hanya dengan satu patah kata. Menggantikan penguasa Jianan. Apakah kamu sudah kecanduan memainkan peran ini? Berapa dia membayarmu untuk mempertaruhkan nyawamu demi sandiwara ini? Wow, benar. Pecundang ini hanyalah menantu numpang keluarga Song kita. Kamu telah dihianati olehnya dan bahkan tidak menyadarinya.
Kamu buta, berpandangan sempit dan bodoh. Tidak heran meski dengan dukungan terus-menerus dari Tuan. Keluarga Song hanya bernilai 10 miliar. Hanyalah lumpur yang tidak bisa disanggah di atas tembok. Apa katamu? Keluarga Song tidak memiliki silsilah, kekurangan kebajikan untuk menyamai posisi mereka. Bahkan dengan dukungan dari surga, kalian tetaplah keluarga kelas 3. Mata ikan hanyalah mata ikan. Tidak akan pernah bisa menjadi mutiara yang berharga. Konyol. Menurutku justru kamu yang buta. Mengapa keluarga Song harus mengandalkan dukungan pecundang ini? Dia tidak lebih dari seekor belatung, seolah dia layak. Tintin. Aku sungguh merasa ini tidak sepadan untukmu. Kamu sudah melakukan semua yang kamu bisa untuknya. Namun dia mencoba mencuri kredit dan mendorong keluarga Song ke jurang kehancuran. Pecundang ini berhati jahat. Kita benar-benar tidak bisa membiarkan dia melanjutkan kegilaan ini. Zhang Lu. Saya menikah denganmu selama 3 tahun. Meskipun kamu pemalas dan tidak punya ambisi setiap hari. Saat kita bercerai, saya khawatir kamu akan kelaparan di jalanan. Jadi saya masih bersedia memberimu 2 juta sebagai kompensasi. Tapi saya tidak pernah menyangka bahwa kau membalas budi dengan kejahatan. Tidak hanya menyeret nama keluarga Song ke dalam lumpur, bahkan mengklaim kerja keras saya sebagai milikmu. Dan mengambil pujian itu untuk dirimu sendiri. Itu sungguh menggelikan. Yang menggelikan adalah Anda dan keluarga Song Anda. Keluarga Song berada di ambang kebangkrutan. Namun Anda bangkit dengan begitu cepat. Dengan proyek tak terhitung jumlahnya yang datang untuk bermitra. Apakah Anda benar-benar berpikir itu karena kemampuan pribadi Anda? Jika bukan saya, siapa lagi? Tepat sekali. Itu adalah saya. Cukup, Zhang Lu. Kamu benar-benar telah mengecewakan saya. Apakah kamu bahkan tidak tahu apa kemampuanmu yang sebenarnya? Jika bukan karena keluarga Song, kamu sudah kelaparan di jalanan. Ingatlah ini, bahwa kesuksesan keluarga Song hari ini sepenuhnya berkat saya Song Tingting yang membangunnya dari nol. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Dulu kamu berdiri di belakang saya. Sekarang kamu berdiri di belakangnya. Sembunyi di balik wanita. Seperti yang dikatakan para tamu terhormat di sini. Saya sudah melakukan lebih dari cukup untukmu, Zhang Lu. Jika kamu masih memiliki sedikit saja nurani, jangan teruskan jalan sesat ini. Sekarang, saya akan membantumu untuk terakhir kalinya. Jika kamu bersedia berlutut dan mengakui kesalahanmu, saya akan memohon untuk nyawamu. Mengapa saya perlu Anda memohon demi hidup saya? Jingxi. Buka jalan untuk saya. Putri, kami temukan penyelamatmu. Shen Yue. Siapa itu? Namanya Zhang Lu. Dia adalah suami dari direktur grup Song. Hanyalah seorang menantu numpang. Dia saat ini berada di perjamuan Heijin, dikelilingi oleh semua orang. Apa? Reputasi keluarga Song untuknya sangat buruk. Mereka mengatakan dia adalah benalu yang tidak berguna. Song Tingting sudah menceraikannya. Bercerai? Mungkinkah ini takdir? Anda curiga. Dia adalah tunangan Anda. 10 tahun lalu, tetua itu menyelamatkan nyawaku dan meninggalkan sebuah token dengan mengatakan bahwa dalam 10 tahun, suamiku akan menyelamatkanku dari bahaya. Aku percaya. Itu adalah dia. Itu hanyalah sebuah ramalan. Bagaimana bisa kamu menganggapnya serius? Kamu adalah seorang putri dari Wang Ting Zhongzhou. Dia cuma menantu menumpang keluarga Song yang baru saja diusir dari rumah. Dia tidak mungkin menjadi tunanganmu. Siapapun yang bisa memasuki kantor presiden Hotel Heijin pastilah bukan orang biasa. Keluarga Song pasti sudah buta. Siapkan mahar 100 miliar. Aku akan melamarnya. Ya. Malam ini, saya akan duduk di kursi utama itu. Lihat siapa berani ambil nyawaku. Sesuai perintah Anda. Kau berani duduk di kursi pangeran. Sudah cukup lama kau bersikap angkuh. Pengawal, patahkan kakinya. Tangkap dia.
Lancang sekali. Kau berani duduk di kursi pangeran. Bocah, apa kau menganggap Vajra kiri dan Vajra kanan kami bukan siapa-siapa? Turun ke sini sekarang, binatang. Apakah kamu tahu, kursi siapa yang sedang kamu duduki? Itu milik Raja Jiangnan. Kamu menampar wajah Raja Jiangnan di depan umum. Kamu mungkin sudah beruntung belum mati sampai sekarang. Buang saja tulang-tulangnya nanti. Jiang Lu, apa yang sedang kamu lakukan? Turun ke sini sekarang. Kakak, dia buat keluarga Song hampir hancur. Kenapa kamu masih membelanya? Tintin, berhentilah berhayal tentangnya. Dia telah menyinggung Raja Jiangnan secara fatal. Tidak ada lagi tempat baginya di Jiangnan. Benar, tepat sekali. Kita harus segera menarik garis tegas antara kita dan dia. Kita tidak boleh membiarkan dia menyeret kita jatuh. Tintin, waktumu tidak banyak lagi. Jika kamu tidak memutuskan hubungan dengannya sekarang, begitu Jiangnan tiba, keluarga Song akan tamat. Kakak, apakah kamu demi orang tak tahu diuntung ini akan membiarkan keluarga Song hancur? Saya mengerti, Jiang Lu. Hari ini di hadapan keluarga-keluarga terhormat Jiangnan, keluarga Song putus hubungan denganmu. Kita sudah selesai. Apakah Anda yakin dengan pilihan ini? Semua yang perlu dikatakan sudah dikatakan. Semua yang perlu dilakukan sudah saya lakukan. Keluarga Song tak berutang padamu. Mulai hari ini, kamu Jiang Lu bukan lagi anggota keluarga Song. Tindakanmu, keberhasilan dan kegagalanmu tidak akan ada hubungannya dengan keluarga Song. Baiklah. Saya akan mengingatnya. Kamu tidak tahu apa yang telah kamu lewatkan. Sebaiknya kamu khawatirkan dirimu sendiri. Keluarga Song sudah memutuskan hubungan dengannya. Dukungannya sudah hilang. Mengikutinya adalah jalan buntu. Sungguh bodoh. Raja Naga Raja Serigala. Raja Jiangnan akan segera tiba di sini. Jika dia melihat bocah ini duduk di kursi utama dan bersikap sombong, aku yakin kalian berdua juga akan kehilangan muka. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan pangeran melihat ini. Sebelum pangeran tiba, singkirkan dia. Kalau begitu kuserahkan pada kalian berdua. Karena kami Vajra kiri dan Vajra kanan harus turun tangan sendiri. Kau seharusnya bangga pada dirimu sendiri. Sebelum kau mati, ucapkan kata-kata terakhirmu. Kau layak dengar kata terakhirku. Benar-benar orang tak tahu diuntung. Raja Serigala. Mari kita bunuh dia bersama-sama. Apel, apel. Menggambar jimat di udara. Kau seorang sekte Tael. Aku melakukan ini demi menghormati Raja Jiangnan. Jika tidak, kepalamu sudah dipenggal sejak tadi. Kenapa kamu tidak berlutut dan memohon ampun? Ini. Bocah, kamu sebenarnya seorang sekte Tael. Memangnya kenapa kalau kamu sekte Tael? Dari 3000 sekte Tao di dunia, hanya istana guru surgawi yang berkuasa mutlak. Semua sekte lainnya hanyalah semut. Benarkah? Bocah, jangan mengira hanya karena kamu menyewa sekte Tael, kamu bisa bersikap sombong. Ini adalah abad ke-21. Seorang sekte Tao biasa. Tidak ada harganya bagiku. Malam ini, aku akan menunjukkan padamu seperti apa kekuatan yang sebenarnya. Semuanya, aku, putra tunggal keluarga Song dari Jiangnan, Shu Huayu. Malam ini, akan mengeksekusi bocah ini. Siapa di antara kalian yang bersedia mengikutiku? Ini apa yang harus kita lakukan. Raja Naga Raja Serigala, kenapa kalian masih ragu? Mereka baru saja menginjak-injak harga diri kalian. Menginjak-injak harga diri kalian. Apa kalian pengecut? Jangan lupa, Raja Jiangnan adalah orang dari Istana Guru Surgawi. Jika kalian membuatnya kehilangan muka, itu sama saja dengan mempermalukan Istana Guru Surgawi. Kalian bisa bayangkan konsekuensinya. Saya Xiao Jianglong Vajra Kiri Raja Naga. Dan saya Han Shanlang Vajra Kanan Raja Serigala. Bersedia mengikuti Tuan Muda Zhou dan mengeksekusi bocah ini. Bagus. Sangat bagus. Dan bagaimana dengan kalian yang lainnya? Memang dia terlalu angkuh. Dengan dukungan mereka, apa yang perlu kita takutkan? Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita juga? Bocah ini baru saja menghina semua orang di Jiangnan. Apa kalian tidak punya sedikit pun tulang punggung? Jika ini tersebar, bagaimana mungkin para penguasa Jiangnan bisa mengangkat kepala lagi? Itu benar. Kami bersedia mengikuti Tuan Muda Zhou dan mengeksekusi bocah ini. Eksekusi bocah ini. Kalian lihat. Inilah kekuatan pengaruh. Kamu tidak perlu ditakuti. Kamu punya 2 juta di saku. Lebih baik kau rendah hati dan hidup tenang. Sekarang semuanya sudah terlambat. Kamu sendiri yang menggali kuburanmu. Jiang Lu.
Kenapa kamu harus bersikap seperti ini? Itu tidak sepenuhnya benar. Menjadi target seluruh elit Jiangnan. Bisa dikatakan ini adalah puncak hidupnya. Jadi waktunya untuk kata-kata terakhirmu. Anda pikir Anda bisa mengeksekusi saya? Dengan kawanan ini, Anda tidak memenuhi syarat. Hari ini, aku akan memobilisasi seluruh kekuatan ekonomi Jiangnan untuk menghancurkanmu dan mengakhiri jalan hidupmu. Kekuatan keluarga Zhou di Jiangnan. Jika saya ingat dengan benar, keluarga Zhou masih berutang-utang penjual pedang kepada saya. Benar, dulu keluarga Zhou hampir bangkrut. Kepala keluarga Zhou Xingjun berlutut di luar olah. Selama 7 hari 7 malam. Bersumpah demi darah untuk menanggung hutang itu. Bagus. Kalau begitu suruh dia merangkak ke sini. Untuk menemui putranya yang hebat. Atas perintah guru surgawi, akar telah tertanam. Koin tembaga telah mendarat. Dunia harus tunduk. Zhou Xingjun datang merangkak ke sini. Sebuah koin tembaga. Koin tembaga yang rusak. Apa gunanya itu? Bodoh. Apakah Anda tahu apa arti koin tembaga ini? Ini adalah utang yang ditanggung ayahmu bertahun-tahun yang lalu. Koin telah mendarat. Dalam 3 menit, itu telah dikirimkan ke sini. Sekarang berlutut dan tunduk. Kurang ajar. Kamu menghina ayahku. Hari ini aku akan mencincangmu menjadi 1000 keping. Benar-benar bodoh. Jiang Lu, pertama kamu menyinggung Raja Jiangnan, dan sekarang kamu menyinggung kepala keluarga Zhou. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Apakah sekeping koin tembaga benar-benar satu-satunya yang bisa kamu andalkan? Katak dalam tempurung. Dalam 3 menit, Anda akan mengetahui kebenarannya. Tentu saja. Anda bahkan tidak bisa menunggu 3 menit. Bocah kecil. Kamu hanya bermain trik pikiran. Untuk mengulur waktu bukan? Aku menolak untuk ikut bermain. Aku bahkan tidak akan memberimu 3 menit ini untuk menarik napas seseorang. Saatnya untuk menyerang. Oke. Kirim dia ke akhirat. Kepala keluarga Zhou. Zhou Xingjun telah tiba. Zhou Xingjun kepala keluarga Zhou. Berhenti. Ayah, kenapa ayah ada di sini? Mengapa Anda ada di sini? Apakah Anda melihat koin tembaga jatuh ke tanah? Apel, koin itu. Apa ayah benar-benar datang karena koin itu? Anda melihatnya. Di mana itu? Aku. Jangan hanya berdiri di sana bicara. Ada orang bodoh yang membuat keributan di perjamuan. Jadi aku bergabung dengan Fajra Kiri Fajra Kanan. Bersama dengan para tokoh lokal Jiangnan. Untuk melenyapkannya. Lempar koin tembaga tak berharga. Suruh kau merangkak terima perintah. Apel. Apa Anda tahu bencana macam apa yang Anda bawa pada kami? Di mana orang yang melempar koin itu? Saya tepat di sini. Zhou Xingjun, Anda telah membesarkan putra yang luar biasa. Tidak mampu membedakan yang benar dan salah. Menindas dengan kekuasaan. Putus sumber penghidupan itu tidak masuk akal. Sungguh mengesankan. Ini. Istana Guru Surgawi memberikan kesempatan kepada keluarga Zhou. Dan Anda menggunakannya untuk menindas yang lemah. Zhou Xingjun dari keluarga Zhou Jiangnan. Saya memberikan penghormatan kepada Anda, Tuan. Apa? Ayah, saya gagal mendidik putra saya. Mohon hukum saya. Ayah, mengapa ayah berlutut kepadanya? Anak durhaka, berlutut. Bersujud dan mohon ampun. Ayah pasti salah paham. Dia hanyalah menantu numpang tak berguna dari keluarga Song. Mengapa ayah harus berlutut padanya? Jika ayah tidak datang untuk menghentikan kami, dia pasti sudah mati. Anak durhaka. Masih belum mau tutup mulut. Apa kau ingin aku mati? Dan kehancuran keluarga Zhou terjadi. Ayah memukulku. Ayah belum pernah memukulku sebelumnya. Ayah memukulku demi sampah yang tidak berguna ini. Tutup mulutmu. Mengapa aku harus diam? Anak durhaka. Masih berani membantah. Saya. Berhenti. Tuan Zhou. Mengapa Anda memukul Tuan Muda Zhou? Saya sedang mendisiplinkan anak saya. Itu bukan urusan Anda. Ini adalah perjamuan Heijin. Bukan keluarga Zhou Anda. Karena Anda melakukan kekerasan di sini. Pelindung ini memegang otoritas administratif. Raja Naga. Bagaimanapun Anda adalah orang dari Raja Jiangnan. Anda benar-benar tidak mengenali koin tembaga ini. Sungguh menyedihkan dan menggelikan. Ini hanya koin tembaga biasa. Memangnya latar belakang apa yang dimilikinya? Koin guru surgawi menagih semua utang. Siapa di dunia ini yang berani melawannya? Koin ini adalah koin guru surgawi. Koin ini punya latar belakang hebat. Apel. Koin guru surgawi.
Bukankah itu berarti dia berasal dari istana guru surgawi? Kita telah memicu malapetaka. Ini Anda benar-benar telah memicu malapetaka. Koin guru surgawi adalah anugerah luar biasa dari istana guru surgawi. Siapapun yang memegang koin guru surgawi haruslah tokoh kunci dari istana guru surgawi. Kalian semua telah menyinggung sosok yang benar-benar tangguh. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya. Kamu. Bukankah kalian bilang dia adalah menantu numpang dari keluarga Song, bukan? Ini tidak mungkin. Ayah pasti salah paham. Tuan Zhou, Anda pasti salah. Dia sama sekali bukan sosok penting di kediaman guru surgawi. Dia cuma menantu tak berguna keluarga Song kami. 3 tahun di rumah kami hanya makan gratis. Kami baru saja mengusirnya kemarin. Jika dia benar-benar sehebat itu, kenapa dia mau jadi menantu menumpang? Koin tembaga jatuh ke tanah, dan dunia harus patuh. Bagaimana mungkin saya salah? Patriark Zhou, dia adalah mantan suamiku. Saya tahu latar belakangnya lebih baik daripada siapapun. Saya bisa bersaksi. Dia benar-benar tidak memiliki koneksi apapun untuk dibanggakan. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika dia bukan tokoh kunci dari istana guru surgawi, bagaimana mungkin dia memiliki koin guru surgawi? Seseorang seperti dia, seperti tikus got, adalah orang yang paling tercela dan tak tahu malu. Tidak ada hal yang tidak mungkin dia lakukan. Saya curiga koin tembaga guru surgawi ini. Dia yang mencurinya. Mencurinya? Patriark Zhou, saya baru saja mengetahui sifat aslinya. Dia, demi harga diri yang semu, akan melakukan hal-hal yang sungguh tidak masuk akal. Saya mohon Patriark Zhou tidak menyalahkan saya. Ayah, apakah ayah mendengarnya? Koin itu pasti dicurinya. Ayah hampir tertipu oleh muslihatnya. Aku hampir lupa. Song Tianfeng memiliki hubungan dengan istana guru surgawi. Koin ini, dia pasti mencurinya dari Song Tianfeng. Harus saya katakan kemampuan Anda mungkin kurang, namun imajinasimu sungguh kaya. Koin tembaga guru surgawi bukanlah sesuatu yang bisa dicuri begitu saja. Tentu saja. Koin guru surgawi sangatlah berharga. Bagaimana mungkin koin itu dicuri? Anak durhaka. Terlepas dari mana asal koin guru surgawi ini, kamu berlutut dan bersujudlah untuk meminta maaf sekarang. Mengapa ayah tidak mau mempercayaiku? Anak durhaka, kamu masih berani membantah. Apa kamu ingin membunuhku? Kau mau hancurkan keluarga Zhou dan mengkhianati leluhur kita. Aku menghancurkan keluarga Zhou. Akulah yang membawa keluarga Zhou menuju puncak. Tutup mulutmu. Anak durhaka. Berlutut. Bersujudlah pada guru surgawi. Aku tidak akan berlutut. Kamu, ayah benar-benar orang tua keras kepala yang bodoh. Jika ayah ingin menjadi anjingnya, tapi aku tidak. Anak durhaka. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Aku katakan, siapapun datang tak bisa hentikan aku. Aku bertekad untuk membunuh bocah ini. Tuan Muda Zhou, tunggu. Tidak peduli dari mana koin ini berasal, itu pasti berhubungan dengan istana guru surgawi. Menurut pendapat saya, kita harus berhati-hati. Bicara omong kosong. Dia tidak mungkin berasal dari istana guru surgawi. Apa yang membuatmu berkata begitu? Pertanyaan bagus. Karena akulah yang berasal dari istana guru surgawi. Benar sekali. Hampir lupa. Kakak Huayu tidak hanya berasal dari kediaman guru surgawi, tetapi dia juga adalah utusan inspektur yang ditunjuk langsung oleh guru surgawi masa kini. Si penipu ini tidak ada apa-apanya dibanding dia. Apa yang dia katakan benar? Awalnya saya ingin bergaul dengan kalian semua. Sebagai orang biasa, dia pura-pura jadi orang istana guru surgawi. Saya tidak punya pilihan selain menunjukkan jati diri saya. Shu Huayu beruntung dapat anugerah guru surgawi dan ditunjuk oleh guru surgawi sebagai utusan inspektur istana guru surgawi. Sejak kapan ini? Kenapa saya tidak tahu tentang ini? Anakku, ini bukan masalah sepele. Ini bisa berakibat fatal. Hal yang lucu? Buka matamu dan lihat baik-baik. Apa ini? Token guru surgawi. Ini benar-benar token guru surgawi. Melihat token guru surgawi berarti melihat guru surgawi sendiri. Mengapa kalian belum berlutut? Berlutut dan tunjukkan rasa hormat kalian. Salam utusan. Salam utusan. Bangkitlah.
Kamu orang tak tahu diuntung. Lihat itu. Aku adalah tokoh kunci dari Istana Guru Surgawi. Kamu penipu. Apa yang bisa kamu gunakan untuk melawanku? Cemerlang sungguh cemerlang. Memutarbalikkan fakta masih kalah darimu. Anda tidak hanya menipu orang lain. Anda menipu diri sendiri. Masih terus bicara. Anda terus mengklaim bahwa Anda disukai oleh Guru Surgawi. Dan bahwa Anda ditunjuk sebagai utusan inspektur. Lalu mengapa saya tidak pernah melihat Anda sebelumnya? Kamu menganggap dirimu apa? Apakah kamu layak melihatku? Saya adalah Guru Surgawi yang Anda bicarakan. Kamu, jika sampah sepertimu, adalah Guru Surgawi, maka aku adalah Maha Tinggi. Beraninya kamu. Kamu sedang mencari ajal. Kamu wanita terkutuk, tutup mulutmu. Sudah kubilang, tetap bersamanya hanya akan membawamu pada kematian. Apel. Menyesal sekarang. Sudah terlambat. Dia adalah penipu. Gunakan otakmu. Jika dia benar-benar Guru Surgawi saat ini, mana mungkin dia puas jadi menantu numpan? Bagaimana mungkin dia bisa menahan penghinaanku? Pria ini adalah penipu. Benar. Tuan Muda Shoal adalah utusan inspektor kita. Dia pasti bisa bedakan Guru Surgawi asli dan palsu. Dasar orang tak tahu diuntung. Beraninya kau menyamar menjadi Guru Surgawi. Kau sedang menjemput ajang. Bahkan jika kamu tidak bisa melanjutkan sandiwaramu, kamu seharusnya tidak pernah berpura-pura menjadi Guru Surgawi. Kata-katamu penuh dengan kebohongan. Sehelai daun menutupi mata. Tak mampu melihat Gunung Tai. Anda benar-benar sudah tidak bisa diselamatkan. Kamu masih berdiri? Semuanya. Pria ini pertama-tama mengacaukan perjamuan Heijin. Kemudian menghina para pahlawan Jianan. Kini dia makin parah berpura-pura jadi Guru Surgawi. Jianan tidak bisa lagi mentoleransi keberadaannya. Hari ini, saya, Shu Huayu, utusan inspektur Istana Guru Surgawi. Saya perintahkan kalian semua dengan token ini. Hajar pria ini bersama-sama. Biarkan ini menjadi peringatan bagi yang lain. Bunuh dia. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Masalah ini sudah selesai. Mengapa kalian masih ragu untuk mengikuti perintah? Mendapatkan anugerah luar biasa dari utusan inspektur. Saya Xiao merasa sangat terhormat. Hari ini, saya Vajrakiri Raja Naga, Xiao Jianglong, bersedia mengikuti utusan untuk menumbangkan orang ini. Saya juga setuju. Bagaimana dengan kalian? Kami semua bersedia mengikuti utusan. Kami semua bersedia mengikuti utusan. Dan menumbangkan orang ini. Dan menghajar orang ini. Apakah kamu melihatnya, kakak? Itulah keagungan sejati dari Istana Guru Surgawi. Itu tak bisa dibandingkan dengan penipu sepertinya. Mengapa kamu bersikeras mencari kematianmu sendiri? Mengapa kamu merasa kasihan padanya? Itu setimpal untuknya. Dia seharusnya sudah mati sejak lama. Bagus, sangat bagus. Kamu binatang. Tepat setahun dari sekarang. Akan menjadi peringatan kematianmu. Tidakkah pemandangan ini tampak familiar bagi Anda? Anda baru saja ditampar, bukan? Dulu mereka tidak tahu karena kebodohan mereka. Sekarang, setelah saya mengungkap identitas asli saya, aku ingin lihat siapa yang masih berani menyelamatkanmu. Saya berani. Raja Jiangnan Lei Peng telah tiba. Mengapa pangeran ada di sini sekarang? Gawat. Bocah ini masih duduk di kursi utama, bertingkah sesuka hatinya. Sudah terlambat. Sambut pangeran terlebih dahulu. Bawahan Anda menyambut pangeran. Siapa yang berteriak-teriak di sini? Apakah kalian ingin mati? Sudah kuperingatkan kalian sebelumnya. Perjamuan hari ini sangatlah penting. Bagaimana kalian mengurus hal ini? Ini adalah pangeran, generasi muda dari keluarga Shou, Shu Huayu. Itu suara saya tadi. Memang agak keras. Tapi ada alasannya. Mohon maafkan saya pangeran. Sebuah alasan. Perjamuan ini seharusnya menjadi acara yang harmonis. Jadi sebutir pasir saja sudah cukup untuk merusak seluruh pesta. Butiran pasir yang mana bicaralah dengan jelas. Silakan lihat ke kursi utama. Itu adalah kotoran tikus yang sedang bergaya. Tidak punya sopan santun dan haus perhatian. Jiang Lu, sang pangeran sudah berdiri di hadapanmu. Apakah kamu masih belum mau berdiri? Apakah kamu benar-benar bersikeras berjalan di jalan menuju kehancuranmu sendiri? Mengapa saya harus berdiri? Dia adalah Raja Jiangnan, pemimpin Jiangnan yang ditunjuk oleh Istana Guru Surgawi. Dia menguasai Jiangnan, dan perkataannya adalah hukum.
Siapa yang tidak memperlakukannya dengan penuh hormat? Sekarang tepat di depan pangeran. Kamu duduk di kursi utamanya. Apakah kamu hanya mencari cara yang lebih cepat untuk mati? Duduknya saya di kursi ini adalah kehormatan baginya. Kamu benar-benar sudah tidak punya logika. Saya di luar nalar. Benar begitu bukan? Kapan sebenarnya kamu akhirnya akan mengakui bahwa kamu adalah orang yang tidak berguna? Mengapa kamu bersikeras hidup dalam dunia fantasi? Membayangkan bahwa kamu bisa menguasai dunia. Sadarilah posisimu. Mengakui diri sendiri. Orang yang tidak berguna. Apakah itu begitu sulit? Posisi saya sangat kokoh. Nona Song. Kedudukan tuan saya tidak tergantikan. Bukan tuan saya yang tidak masuk akal, melainkan Anda yang buta. Gagal mengenali naga sejati. Oke, anggap saja itu kebodohanku sendiri. Karena ikut campur urusanmu. Kalian berdua terus saja berpura-pura. Teruskan saja. Mari lihat berapa lama kau bisa berpura-pura. Menceraikanmu adalah keputusan terbaik yang pernah saya buat. Kak tak perlu buang waktu dengannya. Pangeran, apakah Anda mendengarnya? Bocah ini sangat lancang. Apa katamu? Kau bilang dia hanyalah orang asing yang kurang ajar, yang tidak tahu tata krama dan hierarki, pencari perhatian, dan kotoran tikus yang lancang. Benar sekali. Anda mungkin tidak tahu ini, tapi biarku perkenalkan dia dengan benar. Namanya Shanlu, menantu numpang keluarga Song. Dia sudah 3 tahun di keluarga Song, tidak melakukan apapun selain bermalas-malasan, hanya hidup sebagai benalu. Kemarin keluarga Song akhirnya mengusirnya, didorong oleh kebencian yang mendalam. Dia menyelinap ke perjamuan Heijin, berusaha membalas dendam pada keluarga Song, Nona Song, yang awalnya ingin menjaga perdamaian membiarkannya pergi. Tapi dia orang tak tahu diuntung, dan justru semakin menjadi-jadi. Tidak hanya menghina setiap pahlawan mulia dari Jiangnan yang hadir, membuat marah semua orang di aula, tapi dia bahkan berani berbicara dengan kasar kepada Anda. Tidak hormat pada status atau pangkat. Dia bahkan mengandalkan perlindungan orang tahu, mengaku sebagai guru surgawi. Tepat di depan mata semua orang, dia berjalan menuju kursi kehormatan. Ini adalah tindakan subversi tatanan alami. Sebuah tindakan pengkhianatan. Dia pantas mati. Tuan Muda Xiao benar. Orang ini sombong dan lalim. Memandang rendah semua orang. Kami tidak bisa lagi berdiam diri. Kami baru saja hendak bergabung untuk melenyapkan bocah ini. Bahwa kami gagal melenyapkannya sebelum pangeran tiba adalah kelalaian tugas kami. Mohon pangeran hukum kami. Apel, kalian berdua terlibat juga. Ya. Sayang sekali bahwa kami gagal sebelum kedatangan Anda untuk menyingkirkannya. Kalian masih ingin menyingkirkannya. Pangeran, saya bersedia bekerja sama dengan 2 pelindung untuk menebus dosa saya melalui pengabdian dan bergabung untuk melenyapkan bocah ini sebagai peringatan bagi semua. Tutup mulutmu. Memangnya kau siapa? Berani melantur di sini. Apakah kau bahkan tahu siapa dia? Pangeran, apakah Anda salah sasaran? Tuan Muda Xiao adalah orang baik. Yang kupukul adalah kalian orang bodoh yang buta, yang bisa melihat tapi tidak bisa mengenali apapun. Pangeran Anda. Dan kau. Aku akan membereskan urusanmu nanti. Raja Jiangnan. Lei Pan. Salam hormat guru surgawi. Apel. Guru surgawi. Bagaimana mungkin? Raja Jiangnan berlutut di hadapannya. Dia memanggilnya Guru Surgawi. Kakak, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Saya tidak tahu. Ini mustahil. Ini benar-benar mustahil. Dia hanyalah menantu numpang yang tidak berguna.
Mana mungkin dia jadi guru surgawi? Ini pasti kesalahan. Sebuah kesalahan. Raja Jiangnan yang Anda bicarakan itu, saat ini sedang berlutut di hadapan saya. Sekarang Anda percaya padaku. Lei Peng. Di Jiangnan Anda ini, Anda bersekongkol demi keuntungan pribadi, mengejar pengaruh dan kekuasaan, memutarbalikkan fakta, dan menindas yang lemah. Anda benar-benar membuat saya terkesan. Bawahan Anda telah gagal memerintah dengan efektif. Dan kejahatan saya tidak termaafkan. Saya akan membersihkan kotoran di Jiangnan malam ini. Dan memberikan hasil yang memuaskan kepada tuan saya. Sudah saya katakan sebelumnya, itu adalah kesempatan terakhir Anda. Saya mengakui kesalahan saya. Dan menerima hukuman. Namun mohon tuan saya beri saya satu kesempatan lagi. Untuk membersihkan Jiangnan. Dan melampiaskan amarah Anda. Bagus. Kalau begitu akan saya tunggu dan lihat. Terima kasih tuan saya. Kalian orang-orang buta. Menghina guru surgawi. Dosa kalian tidak termaafkan. Saya akan menghukum kalian semua tanpa ampun. Ada yang ingin membela diri. Pangeran, apakah Anda yakin tidak salah orang? Sepertinya dia palsu. Anak saya baru saja membongkar kedoknya. Dan kau siapa? Saya kepala keluarga Shou. Shou Shengjun. Rancang. Siapa kau dan anakmu? Sehingga berani membahas identitas guru surgawi. Hari ini, saya akan mulai dengan menyingkirkan keluarga Shou kalian. Saya sebagai Raja Jiangnan, dengan ini menyatakan, keluarga Shou dihapuskan dari Jiangnan. Keluarga Shou tamat. Pangeran, pasti ada kesalahpahaman di sini. Tuan muda Yo sudah mengidentifikasinya. Dia bukan guru surgawi. Bahkan bukan murid dari istana guru surgawi. Anda pasti Nona Song bukan? Keberuntungan yang begitu besar, yang diperebutkan orang lain. Namun kau malah menolaknya. Anda benar-benar membuat saya lei. Melihat Anda dengan cara yang berbeda. Sang pangeran, Anda pasti salah. Kami tahu betul, orang seperti apa. Sampah tak berguna ini. Kakak Huayu sangat disukai oleh guru surgawi, dan ditunjuk langsung sebagai utusan inspektur. Dialah yang asli. Dia seorang bukam siapa pantas menjadi utusan inspektur. Katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Jadi apakah kau benar-benar utusan inspektur Istana Guru Surgawi? Kakak Huai, bukankah kamu bilang bahwa statusmu di Istana Guru Surgawi hanya setingkat di bawah 3 Raja Dewa? Bahwa Raja Jiangnan pun harus menghormatimu. Lalu mengapa pangeran mengatakan dia tidak mengenalmu? Saya. Bicara kau dasar binatang. Apa yang terjadi? Saya seorang penipu. Kau. Mengapa Anda tidak berpura-pura lagi? Dasar anak durhaka. Bagaimana bisa aku memiliki anak durhaka sepertimu? Semuanya sudah berakhir. Keluarga Shou sudah tamat. Keluarga Shou yang kubangun seumur hidupku telah dihancurkan olehmu anak durhaka. Ayah, ayah selamatkan aku. Aku tidak pernah menyangka ada orang yang berani memverifikasinya ke Istana Guru Surgawi. Ayah, aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati. Ayah, selamatkan aku. Menyelamatkanmu. Aku justru ingin membunuhmu. Guru Surgawi. Ini semua adalah kesalahan anak durhaka ini. Saya Shou Shengjun. Rela menghancurkan keluarga demi keadilan. Aku hanya memohon Guru Surgawi mengampuni keluarga Shou. Saya sudah memberi Anda kesempatan. Anda tidak menghargainya.
Sekarang, aku akan menarik kembali semua yang kuberikan pada keluarga Zhou. Guru surgawi tuanku, ini semua adalah kesalahan anak durhaka ini. Ini tidak ada hubungannya dengan saya atau keluarga Zhou. Saya mohon tunjukkan belas kasih. Apa yang kalian tunggu? Seret dia pergi. Likuidasi aset keluarga Zhou. Tuanku, ampuni nyawa saya tuanku. Guru surgawi. Ampuni saya. Guru surgawi. Guru surgawi. Keluarga Zhou sudah tamat. Mereka telah menyinggung istana guru surgawi. Bahkan dengan koneksi paling kuat sekalipun, tidak ada yang bisa menyelamatkannya sekarang. Dia menuai apa yang dia tanam. Sekarang giliranmu. Saya Xiao Jianglong telah buta dan bodoh. Menyinggung guru surgawi. Saya bersedia menyumbangkan 100 juta. Aku mohon guru surgawi mengampuni dosaku. Aku Han Shanlang juga menyumbang 100 juta. Aku mohon guru surgawi mengampuni. 100 juta. Tadi mulut Anda besar sekali. Bicara soal miliaran dan triliunan. Dan sekarang saatnya untuk menebus kesalahan. Anda hanya menawarkan jumlah yang sekecil itu. Saya bersedia menyumbangkan 500 juta. Saya mohon guru surgawi mengampuni saya. Saya juga bersedia. Lei Peng, anak buah Anda. Anda yang urus. Menghina guru surgawi adalah kejahatan yang pantas dihukum mati. Kalian berdua akan dihukum dengan jatuh miskin dan bangkrut. Sebagai penebusan atas dosa-dosa kalian. Pangeran, selama bertahun-tahun, kami telah melayani istana guru surgawi dengan dedikasi penuh. Jika tidak ada jasa, setidaknya ada kerja keras. Hari ini, kami hanya disesatkan oleh orang lain. Kami bukanlah pelaku utamanya. Namun Anda ingin kami menguras habis kekayaan keluarga kami. Ini membuat kami berada di jalan buntu. Apa? Kalian berani melawan? Jika ada jalan keluar lain hari ini, kami akan dengan senang hati menerima hukuman kami. Namun, Pangeran, Anda memaksa kami ke sudut. Siapa yang menyuruhmu berdiri? Berlututlah. Kami menghormati Anda dengan memanggil Anda Raja Jianan. Tapi itu tidak berarti kami benar-benar takut pada Anda. Kerajaan Anda dibangun oleh kami berdua untuk Anda. Kini Anda melupakan Bude setelah mendapat yang diinginkan. Kami dimanfaatkan lalu dibuat. Kami juga bukan orang yang bisa diremehkan. Kalian semua. Kalian telah mengkhianati. Hari ini kami berdua gagal mengenali Tuan yang sejati. Dan secara keliru telah menghina guru surgawi. Namun niat kami tidak jahat. Guru surgawi tidak perlu untuk membuat kami hancur. Lagi pula, mereka yang menghina guru surgawi hari ini juga termasuk orang lain. Anda adalah guru surgawi yang agung. Apakah Anda benar-benar berniat memusnahkan dan menghapus setiap keluarga besar di Jianan? Apakah Anda sedang mengancam saya? Kami tidak berani. Tapi jika guru surgawi benar-benar berniat menghukum kami, maka itu sama saja dengan memusuhi seluruh Jianan. Sehebat apapun istana guru surgawi, tidaklah lebih besar dari keseluruhan Jianan. Apakah itu maksud Anda semua? Benar. Kejadian hari ini bukanlah kesalahan kami. Jika guru surgawi ingin menghukum, maka hukum seluruh Jianan. Saya mohon guru surgawi berpikir 2 kali. Saya mohon guru surgawi berpikir 2 kali. Saya meminta guru surgawi untuk berpikir 2 kali. Apakah Anda melihat itu? Ini adalah kehendak rakyat. Ini adalah arus zaman yang tak terbendung. Hukum tidak bisa menghukum massa. Saya harap guru surgawi berpikir 2 kali. Mohon berpikir 2 kali guru surgawi. Lancang. Apakah kau sudah bosan hidup? Kau berani mengancam guru surgawi.
Tidak ada orang yang suci siapa yang bisa luput dari kesalahan. Kami benar-benar hanya melakukan kesalahan kecil. Mengapa Anda terus mempermasalahkannya? Kesalahan kecil katamu. Mematahkan anggota tubuh saya. Memutus dalam hidup saya itu Anda sebut kesalahan kecil. Jadi sekadar menghukum Anda hingga hancur dan bangkrut saja sudah dianggap jalan buntu. Itu benar-benar standar ganda. Mengenai kalian semua, saya tidak berniat menghukum kalian, tapi kalian seharusnya tidak pernah bersekongkol untuk mengancam saya. Kalian benar-benar tidak berpikir bahwa dengan memanfaatkan kekuatan Jianan, kalian bisa menekan istana guru surgawi, bukan? Apakah kalian tahu? Bagi saya, menghancurkan Jianan semudah membalikan telapak tangan. Anda ingin menghancurkan seluruh Jianan? Itu bukan keinginan Anda. Apakah Anda tahu betapa kuatnya istana guru surgawi? Jianan yang kecil berani mengancam guru surgawi. Saya tahu. Istana guru surgawi adalah pilar yang menopang langit. Tiada bandingnya di dunia. Namun Jianan ini pada akhirnya adalah tanah Dacia. Dan Anda hanyalah kaisar bawah tanah Jianan. Otoritas sejati atas Jianan terletak pada Wangting Xuanzhou. Jika kami berdua bersumpah setia kepada Wangting Xuanzhou, saya bertanya kepada Anda, Pangeran, apa yang bisa dilakukan istana guru surgawi kepada kami? Wangting Xuanzhou telah menduduki Dacia selama ratusan tahun dengan kejayaan turun-temurun dan fondasi sedalam lautan. Jika kami memimpin keluarga-keluarga bangsawan Jianan dan bersumpah setia, bahkan istana guru surgawi Anda harus menghindari ketajamannya. Kau masih tidak tahu bagaimana cara bertobat. Jika seseorang tidak bertindak untuk dirinya sendiri, langit dan bumi tidak akan menoleransi. Kami hanyalah mencoba mencari jalan untuk bertahan hidup. Jika guru surgawi memaksa kami, Jika guru surgawi memaksa kami akan bergabung dengan Wangting Xuanzhou. kami akan bergabung dengan Wangting Zhongzhou. Wangting Xuanzhou. Apakah Anda begitu yakin bahwa Wangting Xuanzhou akan menerima Anda untuk menjadi musuh istana guru surgawi saya? Keluarga-keluarga bangsawan Jianan ibarat naga yang melingkar dan harimau yang bersembunyi. Dengan para ahli yang sebanyak awan, Wangting Xuanzhou, bagaimana mungkin mereka menolak kekuatan yang begitu mudah didapatkan? Wangting Xuanzhou pasti akan menerima kami. Putri dari Wangting Xuanzhou, Gu Qingwei telah tiba. Sejak kapan standar Wangting Xuanzhou menjadi begitu rendah? Wangting Xuanzhou mengundang dunia untuk bergabung. Bersedia memberikan perlindungan bagi para pahlawan dunia. Namun, tak semua orang memenuhi syarat masuk Wangting. Dari mana asalmu, bocah kecil? Berani datang ke sini dan memerintah kami. Lancang. Direktur kami, putri sulung keluarga Gu, adalah bagian dari Wangting Zhongzhou, putri dari Wangting. Pemimpin grup Qingwei. Wanita tercantik di Zhongzhou, Gu Qingwei. Won, Putri Wangting. Apa aku punya kualifikasi ikut campur di sini? Saya Xiao Jianglong buta dan bodoh. Tidak menyadari kedatangan putri. Dan berbicara dengan sangat tidak hormat. Saya memohon pengampunan putri. Saya Han Shanlang dari Jianan. Salam untuk putri. Saya memberikan penghormatan kepada Tuan Xiang. Apel. Kakak, bagaimana mungkin putri dari Wangting mengenalnya? Itu Anda. Terima kasih telah menyelamatkan nyawa, saya Tuan Xiang. Saya ingin mempersembahkan properti utama di Xuanzhou. Sebuah kediaman di Villa Naga tersembunyi. Bersama dengan 1 triliun saham grup Qingwei. Aku bersedia menikah denganmu. Membalas budi dengan tubuh sendiri. Itu hanyalah bantuan kecil.
Anda terlalu baik, Nona Gu. Saya tidak sedang bercanda, Tuan Xiang. Apakah Anda mengenali ini, Tuan Xiang? Ini adalah 10 tahun lalu, seorang lelaki tua menyelamatkan nyawa saya dan mengatur kontrak pernikahan untuk saya. Mengatakan bahwa dalam 10 tahun, pasangan takdir saya akan menyelamatkan saya dari bahaya. Saya telah menunggu selama 10 tahun, hanya untuk akhirnya bertemu dengan Anda, Tuan Xiang. ini adalah koin tembaga guru surgawi milik guru saya. Guru surgawi. Putri Gu Anda mungkin tidak tahu ini, Tuan Xiang. Dia adalah guru surgawi saat ini. Anda adalah guru surgawi. Sang putri bahkan tidak tahu identitasnya sebagai guru surgawi. Namun dia berani menawarkan dirinya kepada pria itu. Nona Gu, saya ingin membicarakan hal ini secara rinci dengan Anda. Bolehkah? Setelah saya selesai menangani urusan di Jiangnan, kita akan bicara lebih lanjut. Hal kecil ini, saya yang akan mengurusnya untuk Tuan Xiang. Wanting Xiongzu tidak berniat memusuhi istana guru surgawi. Oleh karena itu, kami tidak akan menerima kalian. Silakan semuanya pergi dari sini. Semuanya berakhir. Benar-benar berakhir. Bahkan tempat berlindung terakhir kita sudah tidak ada. Apakah kalian semua tuli? Wanting Zhongzhou tidak akan melindungimu. Mengapa kalian belum mengakhiri hidup kalian sendiri? Saya, Xiao Jianglong, karena telah menyimpan niat buruk dan bertindak melawan moralitas, saya bersedia menghabiskan kekayaan keluarga saya dan diasingkan ke padang gurun. Bahkan jika harus mati, saya tidak akan menyesal. Saya hanya memohon agar guru surgawi berkenan mengampuni wanita dan anak-anak keluarga saya. Di kehidupan selanjutnya, saya akan bekerja bagaikan hewan beban untuk membalas budi guru surgawi. Saya juga bersedia menerima hukuman. Aku mohon guru surgawi memberi keluarga Han jalan hidup. Kami Juga bersedia menerima hukuman kami. juga bersedia menerima hukuman kami. Tuanku, Baiklah, terima kasih guru surgawi atas belas kasih Anda. Terima kasih guru surgawi atas belas kasihan Anda. Seret mereka semua keluar. saya serahkan sisanya kepada Anda. Tuanku, aku Li Pam akan menebus dosaku dengan pengabdian. The film was translated and Namun, narrated by M. Bagaimana Media. dengan keluarga Song? Saya dan keluarga Song sudah menjaga jarak. Keluhan kita sudah selesai. Segala sesuatu di masa lalu sudah bersih. Namun mulai hari ini, cabut semua hak istimewa keluarga Song. Bagi istana guru surgawi saya, keluarga Song tidak akan berbeda dari keluarga lainnya. Sesuai perintah Anda, Tuanku. Nona Gu, bolehkah kita menepe dan bicara secara rinci? Baik, hentikan. Jiang Lu, tidakkah kamu berutang penjelasan padaku? Penjelasan. Karena kamu adalah guru surgawi. Mengapa menyembunyikannya dariku? Apa yang kamu dapatkan dari itu? Saya menyembunyikannya dari Anda. Benar begitu bukan? Bagaimana saya pernah menyakitimu selama 3 tahun ini? Mengapa memperlakukanku seperti ini? Kau begitu ingin melihatku malu. Jadi seperti itulah saya di mata Anda. Bukan hanya pembohong yang kompulsif, tapi seseorang yang senang melihat Anda menderita. Jika kamu berani melakukannya, mengapa kamu takut untuk mengakuinya? Cukup Nona Song. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Kau tahu kenapa Tuan menyembunyikan identitasnya? 3 tahun lalu, keluarga Song hanyalah keluarga kelas bawah di Jiangnan. Di ambang kebangkrutan, Tuan khawatir bahwa perbedaan status mungkin membuatmu tertekan. Itu sebabnya dia menyembunyikan identitasnya. Semoga berhasil untukmu. Nona Song, saya akan meninggalkan satu hal lagi untuk Anda. Orang-orang tidak mengenali ambisi besar dari awan. Dan saat mereka akhirnya menyadari ketinggiannya, itu sudah terlambat. Hidup Nona Song baru saja dimulai. Sekarang kau sedang berada di jalan kehancuran. Sia-sia kebaikan Tuan padamu. Keluarga Song sudah tamat. Mereka telah menyinggung istana guru surgawi. Dan juga Wang Ting Xuanxiao. Tidak ada tempat bagi mereka di Daxia. Segera putuskan semua hubungan dengan keluarga Song. Dan jangan berurusan lagi dengan mereka. Kakak, mereka sudah bertindak terlalu jauh. Apa yang bisa dibanggakan dari untung rugi sesaat? Aku Song Tingting akan membuat semua orang memandangku baru. Pergi begitu saja. Apakah Anda pikir Anda bisa lolos dari itu? Bocah, kamu berani memprovokasi saya. Nona Gu baru saja mengatakan bahwa dia bersedia menghadapi badai bersama saya. Kita akan berbagi dalam suka dan duka. Saya juga bersedia menyingkirkan segala rintangan untuk Anda Wang Ting Lei Shou. Harus memberikan saya jawaban yang memuaskan hari ini. Jika tidak, Wang Ting Lei Shou mungkin hanya butuh nama baru. Apa ada yang salah dengan kepalamu? Kamu bahkan tidak akan hidup untuk melihat matahari esok hari. Kau masih ingin paksa Wang Ting Lei Shou beralih setia. Saya sangat tidak puas dengan jawaban itu. Saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir. Lelucon yang konyol.
Apa kamu sudah kehilangan akal? King Wen, apa kamu masih akan tetap bersamanya? Aku dan Tuan Xiang berbagi kehormatan dan kehinaan. Kamu sedang menjemput ajang. Kepicikanmu benar-benar membuat saya takjub. Bocah. Karena kamu begitu ingin mati. Istana Guru Surgawi tidak perlu repot-repot. Saya akan membereskanmu sendiri. Saya akan mengambil kepalamu sebagai hadiah untuk perjamuan pengukuhan besok. Begitu rupanya. Kamu sekadar pewaris Pangeran Leizhou. Punya keberanian yang begitu besar. Hingga berani berbicara tentang menghapus Guru Surgawi. Sepertinya, Wan Changliang Raja Utara Dacia. pewaris Wangping Leizhou tidak perlu ada. Tuan Raja Utara, menyingkirlah. Wan Changliang Raja Utara Dacia memberi hormat pada Guru Surgawi. Anda terlalu baik Raja Utara. Bangkitlah. Terima kasih Guru Surgawi. Tuan Raja Utara, dia adalah penipu. Dia bukan Guru Surgawi yang asli. Kamu berani mempertanyakan keaslian Guru Surgawi. Menyinggung Guru Surgawi adalah kejahatan yang dapat dihukum mati. Wangping Leizhou, dengan ini dihapus dari Dacia. Tidak. Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Dia tidak mungkin Guru Surgawi. King Wen, apa ini nyata? Sudah kubilang. Kau sedang memojokkan Wangping Leizhou. King Wen. Saya salah King Wen. Tolong bantu saya memohon belas kasihan. Selamatkan Wangping Leizhou kali ini saja. Jangan mendekat. Saya memohon belas kasihan Anda. Saya buta dan gagal mengenali keagungan. Saya tidak tahu Guru Surgawi telah tiba. Saya memohon belas kasihan Guru Surgawi. Tolong ampuni Wangping Leizhou. Putriku, tolong Guru Surgawi mohon belas kasihan. Untuk apa kamu berdiri di sana? Seret dia keluar. King Wen. King Wei, selamatkan saya King Wen. Guru Surgawi. Saya datang atas nama Kaisar. Untuk berdiskusi dengan Anda. Mengenai perjamuan pengukuhan keluarga Song besok. Apa maksud Baginda dengan ini? Kaisar tahu kau putus hubungan dengan keluarga Song. Dan bahwa tidak ada lagi hubungan di antara Anda. Beliau telah mencabut kelayakan Song Feng untuk pengukuhan luar biasa. Dan pada malam hari, dia mengubah perjamuan pengukuhan jadi perjamuan Shaotian. Perjamuan Shaotian. Mengenai situasi di Jiangnan, Kaisar sangat murka. Untuk mencegah sejarah terulang kembali, dan untuk menghindari tercemarnya martabat Guru Surgawi, dia mengganti nama perjamuan jadi perjamuan Shaotian. Pertama, membersihkan Guru Surgawi dari segala fitnah. Dan kedua, untuk menyatakan kepada seluruh Dacia bahwa martabat Guru Surgawi tidak boleh dipermainkan. Kaisar sangat perhatian. Kalau begitu biarlah diatur demikian. Baiklah, tunggu. King Wei, apakah kamu benar-benar bersedia menghadapi badai bersama saya, berbagi dalam suka dan duka, bahkan jika saya adalah Guru Surgawi palsu? Apakah kamu tidak takut membawa bentana bagi dirimu sendiri? Ya, King Wei percaya pada takdir. Oke. Raja Utara, bantu saya. Ubah perjamuan Shaotian besok jadi perjamuan naga dan Phoenix. Saya akan mengumumkan kepada dunia besok bahwa saya keturunan langsung dari Wangping Songshou. Dengan Gu King Wei telah memasuki ikatan pernikahan. Pertunangan resmi. Saya akan memerintahkan Istana Guru Surgawi untuk mempersembahkan 18 hadiah pertunangan. Menjanjikannya kepada langit di atas dan memohon kepada bumi di bawah untuk meminangmu dengan cara yang paling megah. Bukankah itu terlalu terburu-buru? Kamu bilang kamu percaya pada takdir, bukan? Pernikahan Guru Surgawi. Dunia ikut bersuka cita dengan awan keberuntungan serta kemakmuran naga dan Phoenix. Wan Changliang mendoakan Guru Surgawi dan Nona Gue agar senantiasa harmonis dan saling mencintai selamanya. Baik, aku akan siapkan perjamuan naga dan Phoenix. Baiklah. Selamat tinggal. Ibu, aku perhatikan mobil-mobil yang diparkir di luar. Semuanya milik tokoh-tokoh penting. Semua di sini untuk memberi selamat kepada keluarga Song kita. Tentu saja, Song Feng benar-benar naga bagi keluarga Song. Keluarga Song akan segera bangkit. Segalanya bergantung padamu sekarang. Setelah kau dipermalukan di perjamuan Heijin kemarin, hari ini aku bantu kau dapatkan kembali harga dirimu. Di wilayah Jiangnan ini selain keluarga Song, siapa lagi yang bisa melakukannya? Kau makhluk tak berguna. Kenapa memasang wajah masam di hari yang membahagiakan ini? Tersenyumlah untukku. Kenapa si pembawa sial ini ada di sini? Bukankah lantai teratas istana Guru Surgawi hanya dipesan untuk tamu? Perjamuan penganugerahan keluarga Song. Kenapa menantu numpang itu ada di sini? Dia pasti ke sini untuk membuat keributan.
Dia tidak tahan melihat keluarga Song sukses. Selama ada aku, dia tidak akan berani. Bocah kecil berhenti di situ. Istana Guru Surgawi. Khusus dipesan untuk keluarga Songku hari ini. Kamu pikir kamu siapa? Berani menunjukkan wajahmu di sini. Itu dikhususkan untuk keluarga Song. Semua orang tahu. Hari ini adalah hari besar bagi keluarga Song. Jika bukan untuk keluarga Song, mungkinkah ini untuk pembawa sial sepertimu? Katakan padaku, apakah kamu kesini untuk membuat masalah? Kamu terlalu banyak berpikir. Saya tidak tertarik. Kamu masih menolak mengakuinya. Kamu harus tahu bahwa putraku telah menerima anugerah luar biasa. Jadi mereka ingin cari muka pada keluarga Song demi mendapatkan kembali Ting Ting. Biar ku beritahu sesuatu, jangan harap. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Lidahmu tajam sekali ya. Kamu jelas hanya kesini untuk cari muka pada kami, dan kamu bahkan tidak mau mengakuinya. Zhang Lu, kakak saya telah dipilih langsung oleh Kaisar. Dia telah dianugerahi gelar khusus. Hari ini lantai teratas Istana Naga Penguasa telah dibuka khusus untuk keluarga Song. Kami sudah tahu kebenarannya sekarang. Aku tahu persis yang kau coba lakukan. Izinkan saya memberi kamu saran. Mundurlah dari tepi jurang. Berbaliklah sebelum terlambat. Mundurlah dari tepi jurang. Berbaliklah sebelum terlambat. Sampai titik ini, apakah kamu masih akan terus bersandiwara? Saya akan mengakuinya. Kamu berhasil menipu saya. Kamu menipu keluarga Song. Kamu bahkan menipu seluruh wilayah Jiangnan. Tapi kamu tidak bisa menipu kakak saya. Dia sudah memberitahu saya bahwa identitasmu sebagai guru surgawi adalah sebuah penipuan. Song Ting Ting, kamu benar-benar mengejutkan saya. Semua orang adalah pergi sehari jauh belajar jadi bijak. Tapi kamu, kebiasaan lama yang terulang lagi. Kamu benar-benar keras kepala. Sepertinya, pelajaran yang kamu dapatkan kemarin belum cukup meresap. Kamu masih belum bisa membedakan kebenaran dari kebohongan. Cukup Zhang Lu, izinkan saya memberi satu saran. Guru surgawi akan muncul di perjamuan penganugerahan hari ini. Melanjutkan sandiwara ini tidak akan ada gunanya bagimu. Jika kamu bersedia mengakui kesalahanmu sekarang, aku mungkin akan membantumu berbicara baik. Kakak, kenapa kamu membantunya? Siapa yang memberimu izin untuk membantu pecundang ini? Dia tidak layak diperjuangkan. Kamu tidak perlu memohon untuk saya. Namun demi apa yang baru saja kamu katakan. Hari ini aku tidak akan menyulitkan keluarga Song mengalami kehancuran. Namun hak-hak istimewa keluarga Song akan dicabut. Lelucon macam apa ini katak yang ingin memakan angsa? Bicara besar sekali. Keberuntungan keluarga Song. Bagaikan matahari yang sedang terbit. Mengenai hak istimewa keluarga Song. Siapa yang berani mengambilnya? Keluarga Song yang rendahan berani bicara soal keberuntungan. Mengapa kami tidak berani? Aku, Song Fan, telah membuktikan diri dalam militer Dacia. Aku melampaui semua orang. Atas dekret khusus baik guru surgawi maupun kaisar. Telah menjadikanku seorang adipati. Dengan hak waris. Hari ini, guru surgawi saat ini dan Raja Utara Dacia akan secara pribadi menganugerahkan gelar keluarga Song kami. Telah menjadi salah satu dari keluarga paling elit di Dacia. Keberuntungan kami sedang melonjak. Naik langsung ke puncak. Penganugerahan khusus. Keluarga elit. Berita tentang keluarga Song sepertinya sedikit ketinggalan zaman. Perjamuan penganugerahan telah dibatalkan. Apa katamu? Kemarin, sang kaisar mengeluarkan perintah. Perjamuan penganugerahan dibatalkan. Apa? Sepertinya keluarga Song benar-benar tidak tahu apa-apa. Jika aku jadi kamu, aku akan berbalik dan pergi sekarang juga, agar tidak menanggung malu nantinya. Putraku, apakah yang dikatakan pecundang ini benar? Aku tidak menyangka kau, pecundang rendahan akan begitu tahu banyak. Benar sekali, perjamuan penganugerahan telah dibatalkan. Apa yang sedang terjadi di sini? Saya benar-benar. Kenapa merasa semuanya kabur begini? Jangan panik. Aku awalnya berniat memberi kalian kejutan. Aku tidak menyangka orang tak berguna ini merusaknya. Perjamuan pelantikan tidak dibatalkan. Itu telah ditingkatkan menjadi perjamuan Shaotian. Mengundang talenta dari 8 penjuru. Dan di seluruh penjuru negeri. Guru surgawi dan kaisar. Berniat menempatkan keluarga Song kami di puncak Dacia. Biar orang lain melihat langsung. Umumkan ke langit dan bumi.
dan nyatakan ke seluruh penjuru alam. Putraku, kamu mendapatkan anugerah luar biasa lagi. Kamu telah membawa kehormatan bagi keluarga Song. Guru surgawi dan kaisar benar-benar sangat menghargaimu. Nah, inilah kekuatan yang sebenarnya. Aku Song Fan. Adalah keajaiban yang terlahir alami. Naga di antara manusia. Jenius yang muncul sekali dalam 1 abad. Keluarga Songku ditakdirkan untuk menjadi besar. The film Kalian was semua sangat translated percaya diri. and narrated Kamu by bocah M rendahan. Media. Beraninya kamu mempertanyakan putraku. Kau tak dengar kaisar menaikkan pangkatnya. Kau pasti putri dari Wang Ting Xiaoshu, bukan? Dengan status semulia itu, kenapa kau bergantung pada guru surgawi palsu? Aku sungguh merasa itu tidak sepadan untukmu. Mengapa tidak ikut denganku saja? Aku adalah Adipati Dasir dan aku tidak keberatan kau sudah ternoda. Aku akan menjadikanmu selir. Standarku Gu Qingwei. Tidaklah serendah itu. Kamu bocah rendahan. Putraku tertarik padamu. Adalah keberuntunganmu. Kamu ingin masuk ke keluarga Song. Saya bahkan bilang kamu itu kotor. Putraku, kamu adalah Adipati Dasya. Seseorang dengan status yang sangat tinggi. Meskipun kamu sedang mencari selir, kamu harus mencari seseorang dengan kedudukan yang setara. Jaga mulutmu. Jiang Lu, bagaimana caramu berbicara pada ibu saya? Beliau adalah seorang tetua. Dan beliau melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Jika dia berhati baik, tidak akan ada kebencian di dunia ini. Kamu sudah. Saya telah memutuskan semua hubungan dengan keluarga Song. Kita tidak ada urusan lagi satu sama lain. Tidak ada seorang pun di keluarga Song yang menjadi tetua saya. Jika kamu berani bicara lancang lagi, saya akan menghukummu tanpa ampun. Jiang Lu, kamu benar-benar sudah gila. Kakak, sudah kubilang sejak lama bahwa dia hanyalah orang tak tahu diuntung. Dia cemburu Song Feng dapat anugerah besar. Dia hanya cemburu karena keluarga Song kita akan segera bangkit. Apakah harga dirimu yang munafik itu benar-benar sepenting itu? Kau mengakui adikku seorang sarjana luar biasa. Tidak sampai segitukah? Mengapa? Bahkan sekarang kamu menolak untuk mengakui bahwa orang lain lebih hebat darimu. Hanya karena dia tidak lebih dari seorang sampah tidak berguna yang hidup dalam maksiat. Keluarga Song tidak bisa mengendalikannya, sehingga dia dikirim ke militer. Dan kamu berani menyebutnya pahlawan nasional yang tiada tara. Song Tingting, kepercayaan dirimu salah tempat. Cukup Jiang Lu. Saya bermaksud baik kepadamu. Aku tak sangka kau mempertanyakan kakakku. Kamu benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi. Kamu guru surgawi palsu. Kamu hanya cemburu. Karena keluarga kami telah melahirkan naga sejati. Kamu masih menolak mengakuinya. Putraku bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan orang tak berguna sepertimu. Aku telah terlahir kembali di militer. Dengan sikap yang terhormat, Raja Utara memujiku tanpa henti. Dan Kaisar telah memberiku gelar luar biasa. Dasar tidak berguna. Kau tidak tahu betapa luar biasanya diriku sebenarnya. Kamu sendirilah yang tidak bisa memahami mengapa kamu secara khusus diberi gelar. Kau ingin bilang itu karena dirimu. Kamu tepat sasaran. Tidak heran kau bisa menipu keluarga-keluarga Alet Jianan. Kau benar-benar suka bersandiwara. Tapi kau tidak bisa menipuku. Aku telah melihat guru surgawi dengan mataku sendiri. Apa katamu? Kemarin saat di Sangjin, aku diterima secara pribadi oleh Kaisar. Kaisar sendiri mengatakan bahwa gelarku dianugerahkan oleh guru surgawi. Apa kau dengar itu dengan jelas? Aku adalah Adipati Dasya. Dianugerahkan oleh Kaisar dan guru surgawi. Putraku benar-benar naga bagi keluarga Song. Kamu memiliki delusi keagungan. Kamu sudah tidak bisa diajak bicara. Kamulah yang tidak masuk akal. Kamu hanya cemburu pada kakakku. Cemburu karena keluarga Song kita akan segera naik ke puncak. Bukan satu keluarga. Tidak satu pintu. Atasan tidak benar. Bawahan jadi kacau. Keras kepala sekali padahal sudah 1 kaki di liang kubur. Aku tahu kau memiliki hubungan dengan istana guru surgawi. Tapi kau harus tahu, hukuman bagi yang menyamar jadi guru surgawi. Jika kau berlutut sekarang dan bersujud 3 kali, aku mungkin akan mempertimbangkan bicara baik tentangmu di hadapan guru The film surgawi. was translated Kalau and tidak. narrated by M Media. Kalau tidak kenapa? Kau akan menanggung harga yang tidak sanggup kau bayar. Ayo pergi. Tidak ada gunanya bicara dengan mereka.
Berhenti di situ. Zhang Lu. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Begitu kamu memasuki perjamuan Zhao Tian, tidak akan ada jalan kembali. Jangan keras kepala. Saya akan mengembalikan ucapan itu kepadamu. Pergilah sekarang. Dan keluarga Song mungkin bisa selamat. Jika bersikeras masuk, maka keluarga Song akan hancur. Kakak, mengapa repot-repot meladeninya? Saya akan melaporkan ini kepada guru surgawi nanti. Dan lihat apa yang terjadi. Jika dia ingin masuk, biarkan saja. Ini kesempatan sempurna bagi badut ini. Pelantikanku yang agung. Untuk memeriahkan. Pernah menginjak orang sial ini. Untuk membawa keluarga Song kami menuju kejayaan. Masuklah. Perjamuan Zhao Tian. Keluarga Song benar-benar suka pamer. Perjamuan akan segera dimulai. Namun tidak satu pun dari mereka yang datang. Dia adalah bakat muda, yang paling dihargai oleh kaisar. Jadi sedikit kesombongan adalah hal yang wajar. Kemarin, kami semua keluarga elit di Jiangnan dipermainkan seperti orang bodoh oleh guru surgawi palsu itu. Membuat kami sangat terhina. Hari ini, dengan penganugerahan khusus keluarga Song dan munculnya guru surgawi, ini seharusnya menjadi acara yang menggembirakan. Penipu itu sebaiknya tidak menunjukkan wajahnya, atau dia akan dicabik-cabik. Lihat, penipu itu ada di sini. Kamu binatang. Kamu benar-benar berani muncul. Kamu masih hidup. Pecundang Laipeng itu bahkan tak bisa bedakan guru surgawi asli dan palsu. Jadi, bagaimana mungkin dia bisa membunuh saya? Lebih baik kamu datang sendiri ke sini. Saya akan menghancurkanmu. Untuk menghapus rasa malu kemarin. Beruntung masih hidup. Tak tahu merendah jadi manusia. Kamu masih menggonggong di sini. Sepertinya, kamu hanya akan mau mendengarkan. Setelah kamu bertemu dengan ajalmu. Masih mencoba mengintimidasi saya. Kemarin kau mempermainkan keluarga-keluarga besar itu. Dan sekarang mereka sangat ingin mencabik-cabikmu. Kamu datang di saat yang sangat tepat. Kamu sudah berjalan masuk ke dalam perangkap. Ada jalan ke surga, tapi kau tak mau menempuhnya. Neraka tak berpintu, tapi kau sendiri datang. Hari ini aku akan menyatukan kekuatan seluruh Jiangnan untuk melenyapkanmu dari muka bumi. Kenapa itu terdengar sangat familiar? Kamu tidak akan memberitahuku bahwa kamu akan mematahkan anggota tubuhku dan memutus jalan keluar. Saya bukan masih memainkan peran orang tak tahu diuntung. Saya tidak pernah memainkan peran apapun. Kamu telah menyamar sebagai guru surgawi. Sebuah kejahatan yang tak termaafkan. Kamu hanyalah tikus jalanan. Aku akan membuatmu menghadapi kenyataan. Semuanya. Bocah ini menyamar sebagai guru surgawi kemarin. Mempermalukan seluruh Jiangnan. Dan menghina kalian semua. Saya Shu Huayu dari keluarga Zhou Jiangnan. Ingin bertindak mewakili kalian untuk mengeksekusi bocah ini. Dan menghapus rasa malu kemarin. Siapa di antara kalian yang bersedia bergabung denganku? Kami bersedia mengikuti Tuan Muda Zhou untuk mengeksekusi bocah ini. Dan menghapus penghinaan kita. Lihat itu. Begitulah situasimu. Mereka ingin meminum darahmu dan memakan dagingmu. Sekelompok orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Kamu tersandung kemarin. Dan sekarang kamu mengulangi kesalahan yang sama. Dengan orang-orang seperti kamu di Jiangnan. Bagaimana tempat ini belum hancur? Kamu menghadapi kematian dan masih saja berakting. Semuanya. Guru surgawi yang asli akan segera muncul. Habisi bocah ini sekarang. Dan persembahkan dia kepada guru surgawi. Kalian akan mendapat anugerah istana guru surgawi. Siapa yang bersedia membantuku menangkap bocah ini? Aku bersedia. Saya juga. Saya bersedia, saya juga. Aku bersedia, aku juga. Tangkap bocah ini. Tangkap bocah ini. Dan persembahkan dia kepada guru surgawi. Dan persembahkan dia kepada guru surgawi. Dasar bajingan kecil. Hari ini adalah hari kematianmu. Mari kita lihat siapa yang berani mencoba. Jadi ini putri dari Wang Tin Shou. Kamu ingin membantunya. Tidakkah kamu tahu dia adalah guru surgawi palsu? Apakah dia asli atau palsu bukan urusanmu untuk memutuskannya. Seorang putri dari Wang Tin Shou. Namun hanyalah wanita bodoh.
Kamu menyeret Wang Ting Xuanxiu ke dalam kehancuran total. Jika kamu cerdas, kamu akan segera menjaga jarak darinya. Tuan Shang dan aku berbagi suka dan duka. Bersama dalam hidup dan mati. Kalau begitu, aku akan melenyapkan kalian berdua. Aku yakin Raja Xuanxiu akan memahami tindakanku. Sekumpulan semut berani berspekulasi tentang Wang Ting Xuanxiu. Aku ingin melihat siapa di antara kalian yang berani bergerak hari ini. Berani sekali. Wang Ting Xuanxiu milikmu memang mengesankan. Namun keluarga Song dari Jianan milikku juga tidak bisa diremehkan. Jika kamu adalah Raja Xuanxiu, saya akan menunjukkan rasa hormat kepadamu. Tapi kamu hanyalah seorang putri. Dan di hadapan Adipati Dacia yang baru saja dilantik, kamu tidak punya wewenang apapun. Adalah Song Fan, Adipati Dacia yang dianugerahkan langsung oleh Kaisar. Kebanggaan wilayah Jiangnan kita. Akhirnya ada seseorang yang mendukung kita. Kepala keluarga besar Jianan, keluarga Shou, Shu Huaiyu, memberikan hormat kepada sang adipati. Mengapa kamu di sini? Setelah mendengar bahwa Tuan Muda Song diangkat menjadi adipati, saya datang khusus untuk memberikan ucapan selamat. Huaiyu di sini untuk mengikuti sang adipati, siap melayani di bawah perintah Anda, dan mengikuti setiap perintah Anda. Mohon adipati terimalah pengabdian saya. Baiklah, saya akan membawamu masuk ke dalam keluarga Song. Terima kasih adipati. Kamu memiliki hidupmu sendiri untuk dijalani. Namun kamu bersikeras menjadi anjing. Dan kamu melakukannya dengan penuh kebanggaan. Saya harus katakan kamu benar-benar membuat saya terkesan. Anjing-anjing keluarga Song saya bukanlah untuk dijadikan peliharaan sembarang orang. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk itu. Kalian baru mencicipi sedikit kekuasaan. Dan kalian kehilangan jati diri. Keluarga Song masih sama sombongnya seperti biasa. Selalu merasa diri paling hebat, picik dan bodoh. Beraninya kamu menyebut keluarga Song picik dan bodoh. Jika kita bicara soal rabun dekat, siapa lagi yang lebih buruk darimu? Sebagai seorang putri dari Wang Ting Zhongzhou, kamu benar-benar buta. Memungut apa yang sudah dibuang keluarga Song. Dan menganggapnya sebagai harta. Betapa bodohnya kalian. Lanjutkan sandiwara itu. Teruslah berakting. Baru sekarang aku sadar betapa serasinya kamu dengan pecundang ini. Kalian berdua memang hobi bersandiwara, guru surgawi palsu, dan putri yang buta. Wanita hina. Hanya kamu satu-satunya yang menganggap sampah ini sebagai harta. Kami di keluarga Song tidak tertarik sedikit pun. Harta seperti ini seharusnya dibuang sejauh mungkin. Benarkah begitu? Kalau begitu aku harap kalian tidak akan menyesalinya nanti. Jangan coba-coba merebut Tuan Shang dariku. Siapa yang sudi memperebutkan sampah seperti ini denganmu? Zhang Lu, apakah kamu akan terus bersembunyi di balik punggungnya? Apa kamu sadar bahwa kamu telah menyinggung istana guru surgawi dan Kaisar Dacia sendiri? Meskipun dia seorang putri dari Wang Ting Zhongzhou, dia tidak bisa melindungimu. Kamu hanya membawa kehancuran baginya. Saya Zhang Lu. Tidak pernah membutuhkan perlindungan siapapun. Mengapa kamu masih begitu delusional sampai saat ini? Kebenaran sudah ada tepat di depan matamu. Apakah begitu sulit bagimu untuk membuka mata dan melihatnya? Kebenaran ada di sini. Semua orang di perjamuan Zhao Tian tahu bahwa kamu telah menyebabkan bencana. Mengapa kamu masih menolak untuk mengakuinya? Kata baik tak melunakkan pikiran keras. Anda tidak benar-benar berpikir. Perjamuan Shao Tian untuk keluarga Song kan? Jika bukan karena keluarga Song, mungkinkah itu untukmu? Tebakan Anda benar. Zhang Lu, kamu benar-benar telah mengecewakanku. Perjamuan Zhao Tian ada di sini, di lantai paling atas istana naga kekaisaran. Semua keluarga Jiangnan datang memberi selamat keluarga Song. Namun kamu memilih untuk mengabaikannya dan menyangkalnya mentah-mentah. Berapa lama kamu berencana untuk terus bersandiwara? Saya tidak sedang berakting. Perjamuan Shao Tian ini memang diadakan untuk saya. Konyol, kakakku bilang. Perjamuan Zhao Tian jelas diadakan oleh Kaisar. Untuknya, diselenggarakan langsung oleh Raja Utara. Dan dianugerahkan secara pribadi oleh guru surgawi. Siapa di dunia ini yang tidak tahu? Siapa yang belum pernah mendengarnya? Kau berani mengklaim perjamuan Zhao Tian? Kamu benar-benar terlalu percaya diri. Kepada siapa perjamuan Shao Tian ini ditujukan? Itu bukan keputusan Song Feng. Binatang, apa kamu mencoba mengklaim perjamuan Zhao Tian? Milik putraku. Kamu berani mengacaukan perjamuan adipati saya. Jika kamu tidak punya cermin, setidaknya carilah genangan air. Pergilah melihat bayangan dirimu sendiri. Apakah kamu pikir kamu layak? Sebelumnya saya berpikir, jika saya benar-benar telah melukai perasaanmu, dan jika saya benar-benar telah buta, The film was namun melihatnya translated sekarang, and kamulah yang narrated by delusional, M Media. hidup dalam mimpi sendiri, dan menolak untuk bangun. Keputusan paling tepat yang pernah saya buat adalah menceraikanmu. Mulai sekarang, saya Song Ting Ting memutuskan semua hubungan denganmu.
Kita tidak punya urusan lagi satu sama lain. Begitukah? Kalau begitu saya ucapkan selamat. Karena telah terlepas dari kesengsaraan ini. Nat, jangan buang napasmu untuk pecundang ini. Dia hanya merusak pemandangan. Suruh seseorang untuk segera mengusirnya. Kamu yang urus ini. Ya, Adipati telah memberikan perintahnya. Kenapa kamu belum bergerak juga? Mari kita lihat siapa yang berani. Raja Jiangnan. Li Peng telah tiba. Jiangnan saya. Sejak kapan? Jatuh di bawah kendali pecundang seperti kalian. Sekumpulan orang bodoh. Enyah dari sini sekarang. Li Pan. Beraninya kamu menghalangi perintah Adipati. Saya mengampuni nyawa kalian kemarin. Namun hari ini kalian berani menguji kesabaran saya. Kalian tak tahu menghargai belas kasihan. Sepertinya sekarang, saya terlalu lunak. Anda pasti Raja Jiangnan Li Pan. Aku, Song Feng dari keluarga Song. Ditunjuk sebagai Adipati baru oleh Kaisar. Saya tahu dia mempermainkan Anda tadi malam. Hari ini, aku sebagai Adipati akan pulihkan kehormatanmu. Mengenai Jiangnan, mulai saat ini, wilayah ini di bawah kendaliku. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu layak mengendalikan Jiangnan? Kurang ajar. Saya adalah Adipati yang baru dilantik. Sementara kamu, hanyalah seorang Raja Jiangnan. Berani kau bicara begitu padaku? Jika kamu cerdik, bergabunglah dengan klan keluarga Song. Dan jadilah bawahan saya. Saya mungkin masih membiarkanmu untuk tetap tinggal di Jiangnan. Jika tidak, saya akan mengganti Raja Jiangnan. Mulut besar sekali. Jiangnan saya. Bukanlah tempat untukmu bertindak liar. Kau tak tahu apa yang baik untukmu. Saya menunjukmu sebagai Raja Jiangnan. Mulai hari ini, kamu akan memerintah Jiangnan atas nama keluarga Song. Terima kasih Adipati. Saya bersedia melewati api dan air demi keluarga Song. Dan saya tidak akan menghindar dari pengorbanan apapun. Kamu enyah dari sini. Keluarga Song yang picik, berani berbicara tentang hal-hal yang bukan urusanmu. Saya rasa kamu benar-benar tidak tahu setinggi apa langit itu. Bencana sedang mengintai, dan kamu bahkan tidak menyadarinya. Li Pan, kamu bukan lagi Raja Jiangnan. Beraninya kamu masih menggonggong seperti itu. Kau hanya anjing tak punya harga diri. Berani menggonggong sembarangan. Kurang ajar. Akulah Raja Jiangnan yang baru. Li Pan. Demi seorang guru surgawi palsu, kau berani lawan keluarga Song. Saya tahu sandaran terbesarmu adalah istana guru surgawi, tapi bocah ini sedang menyamar sebagai guru surgawi. Namun kamu mendukungnya di balik layar, yang sudah menyinggung istana guru surgawi. Selain itu, tahukah kamu bahwa pelantikan saya kali ini akan dipimpin langsung oleh guru surgawi? Guru surgawi, secara pribadi. Untuk meresmikanmu. Benar sekali. Jika kamu tunduk kepada saya sekarang, aku bisa mempertimbangkan membantumu di hadapan guru surgawi. Jika tidak, saya akan meminta guru surgawi sendiri untuk mengusirmu dari istana guru surgawi. Apa katamu? Kau ingin memohonkan ampun untukku di hadapan guru surgawi? Guru surgawi sangat menghargaiku. Apapun yang kukatakan, guru surgawi pasti akan memberiku muka. Sungguh kesombongan yang tak terkendali. Kamu pikir kamu siapa? Hingga pantas menerima perkenan guru surgawi. Kamu benar-benar menolak tua dan memilih petaka. Baiklah. Mulai hari ini, di Jiangnan, tidak ada tempat bagimu. Pergi. Kau dengar itu, putraku menyuruhmu pergi. Pergi dari wilayah Jiangnan-ku. Enyah dari wilayah Jiangnan. Enyah dari wilayah Jiangnan. Enyah dari wilayah Jiangnan. Keluar dari wilayah Jiangnan. Keluar dari wilayah Jiangnan. Keluar dari wilayah Jiangnan. Kakak, kau lihat itu. Kakak kita sangat mengesankan. Dia bahkan berani memarahi Raja Jiangnan. Kemarin Raja Jiangnan tak terjangkau oleh kita. Hari ini hanya karena posisinya, kita bisa membuatnya meninggalkan wilayah Jiangnan. Semua orang harus mengikuti keluarga Song. Keluarga Song kami sedang bangkit. Kalian bodoh. Aku rasa kalian sedang menggali kuburan sendiri. Kalian menggali kubur sendiri. Bahkan setelah tahu Adipati disukai oleh guru surgawi, kamu masih mencari kematian. Kamu benar-benar buta. Benar-benar buta, sungguh tepat sekali. Ratusan pasang mata di sini. Benar-benar buta. Anda telah diseret ke atas kapal bajak laut. Namun Anda masih saja bersorak untuk mereka. Anda benar-benar bodoh tanpa batas. Kamu berani menghina para pahlawan Jiangnan.
Sekelompok tikus yang berani menyebut diri mereka pahlawan. Jiang Lu, bukankah kamu sudah membuat cukup banyak musuh? Mengapa kamu terus membuat musuh bagi dirimu sendiri? Kamu benar-benar tidak punya akal sehat. Kalianlah yang tidak punya akal sehat. Kakak, jangan buang napasmu untuknya. Guru surgawi akan segera tiba di sini. Mari kita lihat berapa lama lagi dia bisa bersandiwara. Jangan coba-coba melarikan diri saat waktunya tiba. Saya akan berdiri di sini. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh saya. Bocah, kamu terlalu sombong. Tadinya aku berniat memberimu kesempatan untuk bertemu guru surgawi yang asli, agar kamu mati dengan tenang. Tapi sekarang kamu tidak layak. Perjamuan Xiaotian keluarga Song tidak akan menoleransi kelancanganmu. Habisi dia untukku. Sebelum guru surgawi dan Raja Utara tiba. Tandang juga ketiga orang bodoh ini keluar. Gu Qingwei, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Mengingat kamu adalah Putri Xuanzhou, kamu boleh pergi sendirian. Aku akan berdiri tepat di sini. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Dasar orang tak tahu diuntung. Maka aku akan menghabisimu. Dan dia, bersamanya. Pada saat yang bersamaan, semuanya, kalian boleh mulai. Raja Utara dari Dacia, Wan Changliang telah tiba. Mari kita lihat siapa yang berani. Raja Utara telah tiba. Bocah, kamu cukup beruntung. Aku akan menemui Raja Utara dulu, dan berurusan denganmu nanti. Waktumu untuk mati telah tiba. Kamu jelas punya kesempatan untuk pergi, tapi kau tetap membuat para pahlawan marah. Raja Utara telah tiba. Kamu sudah kehilangan kesempatan terakhirmu. Jaga dirimu. Begitukah? Aku akan menunggu dan melihat. Song Tong dari keluarga Song. Saya memberikan penghormatan kepada Raja Utara, Kaisar Utara. Mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya, supaya aku bisa ke pintu masuk menyambutmu? Aku tak berani merepotkanmu dengan kedatangan Mega. Meskipun saya seorang adipati Dacia, tapi dibandingkan Raja Utara Anda, masih satu tingkat lebih rendah. Saya seharusnya datang untuk menemui Anda. Omong-omong Raja Utara, ini ibu saya Li Fengmei. Salam Raja Utara. Dan ini, kakak perempuan tertua saya Song Tingting. Dan ini, kakak perempuan kedua saya Song Yaoyao. Salam Raja Utara. Salam Raja Utara. Kamu pasti Song Tingting. Raja Utara, Anda pernah mendengar tentang saya? Reputasimu sungguh mencengangkan. Kau anggap kekayaan besar seperti sampah. Kau buang rasa syukur seperti debu. Apa? Siapa di Dacia yang tidak mengenal namamu? Raja Utara, mengapa Anda mengatakan hal itu tentang saya? Semua yang telah dilakukan Nona Song diketahui di seluruh Dacia. Mengapa Anda harus menanyakan itu kepada saya? Kakak, apa yang terjadi? Apa yang telah kau lakukan? Gadis terkutuk, apa yang telah kau lakukan? Hingga menyinggung Raja Utara. Apakah kau ingin menghancurkan keluarga Song kita? Aku. Kaisar Utara, jika kakak saya telah menyinggung Anda dengan cara apapun, bisakah Anda memaafkannya demi saya? Jika Raja Utara tidak bersedia, saya akan mengusirnya dari keluarga Song. Apa yang Anda katakan? Aku membawa keluarga Song ke puncak. Namun kamu telah menyinggung Raja Utara, menghambat langkah saya. Kejahatanmu tidak termaafkan. Dasar bajingan, kau ingin menghentikan putraku mencapai puncak. Akan kukuliti kau hidup-hidup. Mulai hari ini, kau tidak punya hubungan lagi dengan keluarga Song. Kau bukan lagi putriku. Song Tingting, beraninya kau menyinggung Raja Utara. Kau adalah pendosa abadi bagi keluarga Song kita. Saya. Song Tingting tidak tahu di mana. Saya telah menyinggung Raja Utara. Mohon berikan saya penjelasan. Kamu berani meminta penjelasan dariku. Saya tahu, meskipun status saya mungkin tidak setinggi Raja Utara. Tetapi hal-hal yang tidak saya lakukan, Anda Raja Utara tidak bisa memfitnah saya tanpa dasar. Saya belum pernah bertemu dengan Anda, dan mustahil bagi saya untuk menyinggung Anda. Mohon berikan saya penjelasan. Dasar jalang, apakah kau sudah gila berani mempertanyakan Raja Utara? Apakah kau ingin mati? Kau ingin menghancurkan keluarga Song? Diam, kamu benar-benar sudah gila. Berani mempertanyakan Raja Utara. Mengapa kalian semua memperlakukan saya seperti ini? Hal-hal yang tidak saya lakukan. Mengapa memfitnah saya untuk itu? Saya hanya menginginkan penjelasan. Kontribusi saya pada keluarga Song lebih besar dari siapapun. Mengapa Anda membuang saya dari keluarga Song? Kamu bicara omong kosong. Jika kamu tidak menyinggung Raja Utara, mengapa dia begitu marah? Kau mencoba mengambil kredit atas pencapaian putraku. Benar-benar tidak tahu malu. Kebangkitan keluarga Song sepenuhnya bergantung pada putraku. Apa hubungannya denganmu? Song Tingting, kau sudah bertindak terlalu jauh. Kalian semua. Sekarang Anda akhirnya merasakannya. Bagaimana rasanya difitnah dan ditinggalkan, bukan? Jika Anda tahu ini akan terjadi, mengapa Anda bertindak seperti itu sejak awal? Kalian mau menendangku saat aku jatuh. Saya menendang Anda saat Anda terjatuh. Melihat saya difitnah oleh Raja Utara.
dan ditinggalkan oleh keluarga Song. Kalian cukup senang bukan? Kalian senang melihat aku dipermalukan. Anda terlalu banyak berpikir. Raja Utara telah memfitnah saya. Keluarga Song telah meninggalkan saya. Dan sekarang bahkan kamu ada di sini untuk mengejek saya. Kesalahan apa yang telah saya Song Tingting perbuat? Hingga pantas diperlakukan seperti ini oleh kalian semua. Nona Song, kamu sedang membuat dirimu terlihat begitu polos bukan? Kamu saat kamu menginterogasi Tuan Xiang sebelumnya, tidak terlihat seperti ini. Apa? Hanya satu putaran interogasi. Dan kamu sudah patah hati. Saya. Raja Utara Dacia. Saya akan segera mengusirnya dari keluarga Song. Bisakah kita melupakan masalah ini? Keluarga Song sungguh kejam, memutuskan hubungan darah tanpa ragu sedikit pun. Karena dia berani menyinggung Raja Utara. Dia bukan lagi anggota keluarga Song kami. Antara hubungan darah dan tugas yang benar, saya Song Feng tentu bisa membedakannya. Cukup benar untuk membuang kerabat sendiri. Begitu tegas. Gelar adipati yang sepele tampaknya menjadi penghinaan bagimu. Posisi Raja Utara seharusnya menjadi milikmu. Kaisar Utara. Itu benar-benar mustahil. Kali ini, memberi aku gelar adipati adalah anugerah besar. Saya Song Feng sudah sangat puas. Posisi Raja Utara. Aku bisa menunggu sampai berprestasi lagi sebelum dianugerahi kehormatan itu. Lancang. Kamu berani mendambakan posisi Raja Utara. Raja Utara saya. Hari ini saya datang atas perintah Kaisar untuk membacakan dekret penting. Nah, ini pasti untuk mengukuhkan gelar adipatimu secara resmi. Song Feng dari keluarga Song bangkrut secara moral dengan niat jahat. Song Tingting, wawasanmu sempit. Lebih mementingkan untung daripada integritas. Song Yao Yao, bermuka dua, hina dan rendah. Li Fengmei, penuh tipu daya dan perhitungan. Berpandangan sempit seperti tikus sawah. Keluarga Song berkhianat dan tidak tahu terima kasih, memanfaatkan situasi yang kacau, dan tidak layak menyandang status mereka. Saya, Raja Utara Dacia, Wan Changliang, dengan ini menyatakan melalui dekret kekaisaran, pembatalan perjamuan penobatan keluarga Song, pencabutan gelar adipati milik Song Feng, dan penurunannya menjadi rakyat biasa, sebagai peringatan bagi semua. Raja Utara, atas dasar wewenang apa Anda mencabut gelar duke saya? Ini adalah kehendak Kaisar. Mungkinkah Anda berniat memberontak? Konyol. Kaisar sangat menyukai saya. Dia memberi pengecualian dan mengangkatku jadi adipati. Bagaimana mungkin beliau merendahkan saya? Pasti Anda yang bermain di balik layar. Kamu berani mempertanyakan saya? Saya telah membangun banyak jasa di militer, menunjukkan potensi besar, dan memiliki bakat luar biasa. Kaisar sangat menyukai saya. Dia memberi pengecualian mengangkatku jadi adipati. Bagaimana mungkin beliau mudah sekali menyingkirkanku? Saya mengerti sekarang. Pasti Anda yang melihat potensi saya tak terbatas. Takut kalau saya akan mengancam posisi Anda, sehingga Anda sengaja memalsukan dekret kekaisaran. Jadi begitu rupanya. Tidakkah Anda lihat? Beliau baru saja bertanya, apakah saya menginginkan posisi Raja Utara? Beliau melihat potensi saya terlalu besar. Jadi beliau takut saya akan merebut posisinya. Jadi itu sebabnya. Dasar orang tua bodoh. Kau ingin menghancurkan kejayaan keluarga Songku, kau bermimpi. Teruslah bermimpi. Bodoh. The film was Di translated militer, and kamu narrated pemalas by dan tidak M. disiplin. Media. Dengan rekam jejak pelanggaran, namun kamu berani menyombongkan diri. Prestasi militer yang kamu banggakan. Kecemerlangan yang kamu banggakan. Bakat yang kamu banggakan. Gunakan otakmu untuk berpikir. Apa kamu benar-benar berpikir? Dengan kemampuanmu kau layak gelar itu. Penunjukanmu memiliki alasan lain di baliknya. Penunjukanmu adalah pengecualian yang dibuat untuk orang lain. Apa maksud Anda? Anda mengatakan, saya diberi gelar itu sebagai pengecualian untuk orang lain. Untuk siapa? Untuk orang yang bantu besar keluarga Song. Memberi kekayaan tak terbayangkan padamu, membawa keberuntungan besar. Namun keluarga Anda memperlakukannya seperti sepatu usang. Menendangnya saat dia terpuruk. Dan memutuskan semua hubungan. Maksud Anda? Dia sedang membicarakan saya.
Raja Utara Dacia, Wan Changliang, memberikan penghormatan kepada guru surgawi. Apel, Bagaimana ini mungkin? Ini? Raja Utara berlutut di hadapannya. Mungkinkah dia benar-benar guru surgawi? Bangkitlah Raja Jiangnan. terima kasih guru surgawi. Apakah Anda percaya saya adalah guru surgawi sekarang? Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Kamu sampah. Kamu tidak mungkin guru surgawi yang asli. Guru surgawi yang asli pasti belum tiba. Kau masih berani mempertanyakanku saat ini? Salah satu dari 3 raja ilahi besar dari istana guru surgawi, Sang Algojo Liu Jingze telah tiba. Liu Jingze di bawah dekrit tertinggi istana guru surgawi. Bawa 18 persembahan untuk guru surgawi, untuk melamar putri dari Wang Ting Zhongzhou, Putri Gu Qingwei. Hadiah pertama, eliksir mendalam naga makan. Hadiah kedua, teratai salju Tianshan. Hadiah ketiga, Ruye naga Phoenix. Hadiah keempat, 10.000 tael emas. Hadiah kelima, Sangat berharga, saya belum pernah melihat yang seperti ini. Ini adalah cinta sejati. Apel, bahkan Teluk Sinhe salah satu villa termewah di Asia memilikinya. Ini sebenarnya Teluk Sinhe. ini sungguh membuat iri. Hadiah ke-18, koin tembaga guru surgawi. Mohon terima ini putri. Sanglo ini. Keluarkan itu. Surat perjanjian nikah. Dengan koin tembaga ini sebagai ikatan. Laporkan ke pengadilan surgawi di atas. Gema gaungkan ke dunia bawah di bawah. Beritahu seluruh makhluk. Dan sebarkan ke seluruh 3 alam. Biarlah langit dan bumi menjadi saksi kita. Dan matahari serta bulan menjadi pengikat kita. Putri Gu. Mohon terima lamaran pernikahan ini. Putri Gu, Putri Gu. mohon terimalah lamaran ini. Mohon terima lamaran ini. Dan menikahlah dengan guru surgawi. Dan menikahlah dengan guru surgawi. Qingwei, The film was translated Maukah and kau menikah narrated denganku? by M Media. Aku akan. Qingwei, mulai hari ini. Kau dan aku telah bersatu. Kita bersama sampai tua. Jika saya mengkhianati istri saya menantang langit. Biarlah langit menghancurkan saya. Dan jiwa saya tercerai-berai. Jika aku mengkhianatimu, itu adalah menentang kehendak langit. Untuk dihapuskan dari 3 alam. Dan tidak akan pernah bereinkarnasi. Selamat guru surgawi atas pertunangan Anda dengan sang putri. Selamat atas pertunangan dengan putri guru surgawi. Apakah Anda benar-benar guru surgawi? Apa masih tidak percaya? Saya. Orang tak tahu diuntung. Kamu benar-benar mengusir guru surgawi dari rumah ini. Kamu benar-benar membuatku mati berdiri. Zhang Lu. Semua itu hanya salah paham. Ibu mohon jangan marah. Bagaimanapun kita adalah keluarga. Bagaimana bisa Anda mengatakan hal itu? Perceraian itu sepenuhnya kesalahannya. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Song. Saya adalah ibu mertuamu, dan kamu adalah menantu saya. Kita adalah keluarga. Keluarga tak boleh saling dendam. Mari kita berbaikan saja. Salah paham. Mengada-ada. Anda benar-benar punya nyali untuk mengatakan apa saja ya. Anda keluarga Song. Menganggap saya sebagai noda. Mengira saya munafik serakah. Dan penuh kebohongan. Jadi Anda mengusir saya. Itu adalah salah paham. Tadi malam di perjamuan Heijin, Anda mengklaim saya adalah guru surgawi palsu. Memutuskan semua hubungan dengan saya. Dan bergabung dengan klan-klan Jiangnan untuk memblacklist saya. Itu adalah salah paham. Hari ini, Anda mengoceh omong kosong lagi. Berdiri menantang saya. Dan ingin merenggut nyawa saya. Sebagai hadiah perayaan pelantikan Anda. Apakah itu juga salah paham? Jika semua ini adalah salah paham, maka dunia ini tidak akan memiliki kesalahpahaman sama sekali. Itu kesalahannya. Itu semua kesalahannya. Ini tidak ada hubungannya dengan saya, atau dengan Song Feng. Anda tidak bisa melibatkan kami. Saya menghabiskan 3 tahun di keluarga Song. Diperlakukan lebih buruk dari pelayan. Apakah Anda pernah memperlakukan saya seperti menantu? Itu hanyalah ujian untukmu. Begitukah? Kalau begitu saya akan memberikan ujian untuk keluarga Song sekarang. Token Guru Surgawi. Efektif mulai saat ini. Istana Guru Surgawi putus hubungan dengan keluarga Song. The Siapapun film was yang bersekongkol dengan translated keluarga Song and narrated akan dihapus by dari M catatan Media. Jiangnan. Dimengerti Tuan. Masalah pemberhentian ini
akan diawasi secara pribadi oleh Raja Utara. Saya akan segera menyampaikan perintah ini. Copot gelar Song Feng, menghukum Song Feng jadi rakyat biasa. Tidak. Apakah Anda punya sesuatu untuk dikatakan? Mungkin saya telah menyakitimu. Dan keluarga Song mungkin telah mengabaikanmu. Tetapi kamu berjanji kepadaku di depan pintu. Kau tidak akan menghancurkan keluarga Song. Mengapa kamu menarik kembali ucapanmu? Aku hanya ambil kembali yang pernah kuberikan ke keluarga Song. Mengenai apakah keluarga Song bisa bangkit kembali, itu tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Tidak. Sama sekali tidak. Kamu mendorong kami ke kehancuran total. Kecuali jika kamu mengembalikan gelar Adipati Song Feng kepadanya. Kembalikan adipati itu kepadaku. Itu adalah properti milik saya. Jika orang seperti Anda menjadi adipati, maka Jiangnan akan terjerumus ke dalam kegelapan. Itu bukan milik Anda, dan tidak akan pernah menjadi milik Anda. Semuanya sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Ting Ting. Kamu adalah istrinya. Sehari menjadi suami istri membawa kasih sayang seumur hidup. Dia pasti masih memiliki perasaan padamu. Pergilah dan memohonlah padanya. Saya, gadis terkutuk yang tak berguna. Kamu benar-benar tidak bisa diandalkan. Jiang Lu. Dendammu dengan keluarga Song, semuanya adalah kesalahan Ting Ting. Saya bisa mencoretnya dari keluarga. Lihat, bagaimana pendapatmu tentang Yao Yao. Dia masih muda dan cantik. Dia 100 kali lebih baik daripada kakaknya. Ibu, aku. Jika kamu menikahi Yao Yao, kita akan tetap menjadi keluarga. Saya akan tetap menjadi ibu mertuamu. Dan Song Feng akan tetap menjadi adik iparmu. Apakah Anda benar-benar merasa layak? Mengapa tidak? Lihat, Yao Yao memiliki bentuk tubuh yang jauh lebih baik darinya. Jika kamu menikahi Yao Yao, Yao Yao akan menjadi istri guru surgawi. Song Feng akan menjadi adipati Daxia. Dan saya akan menjadi matriark istana guru surgawi. Kurang ajar. Kamu pikir siapa dirimu? Berani berhayal tentang istana guru surgawi. Rencana Anda begitu mencolok. Manik-manik sempo Anda hampir saja menghantam wajah saya. Pengawal, usir mereka keluar. Saya tidak ingin melihat mereka lagi. Ya. Ibu-ibu harus memikirkan sesuatu. Kita akan segera diusir. Jiang Lu. Mengapa? Mengapa kamu harus begitu kejam kepada saya? Kenapa mendorong keluarga Song ke kehancuran? 3 tahun. Kamu menghabiskan 3 tahun penuh di keluarga Song. Tidak bisakah 3 tahun kita bersama? Membeli kembali sedikit saja kasih sayangmu. Song Ting Ting. Tidakkah Anda merasa kata-kata itu familiar? Baru 2 hari yang lalu, saya pernah mengatakan hal yang sama kepadamu. Bagaimana jawabanmu saat itu? Apakah kamu ingat? Saya. Jika kamu tidak ingat, saya akan membantumu mengingatnya. Kamu pernah mengatakan kepada saya, orang miskin baru bicara soal perasaan. Kamu bilang kakakmu hanya peduli pada uang, kekuasaan, dan status. Bukan kasih sayang. Kamu bilang apa yang diinginkan kakakmu tidak akan pernah bisa saya berikan. Dan kamu bukan hanya setuju dengan hal itu, tetapi juga mengatakan kepada saya bahwa status sosial kita tidak setara. Memaksa keadaan hanya buang waktu. Sekarang, kamu berbalik dan bertanya kepada saya, apakah saya memiliki perasaan? Apakah ini benar-benar kata-kata Song Ting Ting? Bukan begitu. Bukan begitu. Menantu saya yang baik. Mereka memang bodoh. Saya mohon maaf kepada Anda. Anda adalah guru surgawi yang mulia. Jangan merendahkan diri Anda ke level mereka. Kita adalah keluarga. Keluarga Song tidak bisa bertahan tanpa Anda. Menantu, keluarga. Kapan kamu pernah? Kau anggap aku menantu sungguhan. Sebelum hari ini. Apakah kamu pernah menatap mata saya? Itu semua sudah berlalu. Selama Anda tidak memikirkan masalah sepele ini, saya jamin Anda dan Ting Ting bisa berdamai. Ambang pintu keluarga Song kalian terlalu tinggi. Saya tidak layak untuk melangkahinya. Sayalah yang buta. Karena telah menolak guru surgawi. Kesombongan sayalah yang percaya bahwa sayalah orang yang membawa keluarga Song ke puncaknya. Kekejaman dan ketidakpedulian sayalah yang telah mengabaikan orang yang paling menyayangiku. Sayalah Song Ting Ting yang buta. Usir mereka keluar.
Cepat-cepat. Keluar. Pergi. Keluar. Cepat pergi. Tuan, bagaimana dengan mereka? Kamu ingin memutus jalan hidup saya bukan? Majulah kalau begitu. Tidak. Tidak Guru Surgawi, ampuni saya. Saya tidak akan melakukannya lagi Guru Surgawi, ampuni saya. Guru Surgawi, ampuni saya. Ampuni saya. Aku tak akan ulangi lagi. Guru Surgawi, ampuni saya, ampuni saya. Saya sudah memberi kalian banyak kesempatan. Kalianlah yang gagal memanfaatkannya. Dan sekarang kamu datang mengemis kepada saya. Sudah terlambat. Saya tidak akan melakukannya lagi. Saya tidak akan melakukannya lagi Guru Surgawi. Ampuni saya. Saya mohon. Saya tidak akan melakukannya lagi. Seret dia The pergi. film was Ampuni saya Guru Surgawi. translated and narrated Guru by Surgawi. M. Adapun Media. kalian semua, Guru Surgawi, ampuni saya, ampuni saya. Guru surgawi ampuni saya, ampuni saya. kalian menolak untuk berubah. Kejahatan kalian tidak bisa diampuni. Lei Peng, usir mereka semua dari Jiangnan. Mereka tidak boleh kembali lagi. Ya, King Wei. Perjamuan hari ini diadakan khusus untukmu. Mulai hari ini, Wan Ting Song Shou, Gu King Wei, akan menjadi nyonya dari istana guru surgawi saya. Selamat guru surgawi. selamat Guru Surgawi. Selamat nyonya. Selamat Nyonya. King Wei, Kaisar telah mengirimkan undangan atas nama kita. Mengundang tokoh paling berkuasa dunia. Hadiri pernikahan kita di Istana Guru Surgawi tanggal 3 bulan depan. Tokoh-tokoh paling kuat di dunia. Nyonya, orang terkuat dunia mempersembahkan pedang pada tuanku. Jumlahnya tak terhitung. Pernikahan tuan saya. Seluruh dunia datang memberi selamat. Saya pasti akan memberimu pernikahan paling romantis di dunia.